Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah hadir ya Ustaz Ahmad Susilo? Alhamdulillah sudah, Mbak. Oke deh, kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur kita panjatkan atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala, atas rahmat, taufik dan hidayahnya, sehingga pada minggu siang ini kita dapat berkumpul bersama dalam Taman Ilmu. Salam dan sholawat kita panjatkan kepada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga dan para sahabat. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Terima kasih kepada Ustadz Ahmad Susilo atas kehadirannya serta kesediaannya mengisi tausiah di Majelis Taklim Ahlul Quran minggu siang ini. Serta tidak lupa pula saya ucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada ibu-ibu dan teman-teman atas kehadirannya agar kita dapat bersilaturahmi dalam Taman Ilmu ini. Sebelumnya Pak Ustadz, saya minta mewakili dari Ustadz Zulfirman, mohon maaf sebesar-besarnya. Sedianya beliau yang sebagai moderator, namun beliau tidak bisa karena ada urusan keluarga. Dengan mengucapkan basmalah, Bismillahirrahmanirrahim, kita mulai kajian ini. Pada Ustadz Ahmad Susilo dipersilahkan. Jazakillahi khairan umum. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'd. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Ma'asyiral muslimat rahimani wa rahimakumullah. Jamaah Majelis Taklim Ahlul Quran yang semoga dirahmati Allah. Alhamdulillah pada siang hari ini kita kembali dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala di kajian yang mulia ini, yang insya Allah kita akan membahas tadabbur ayat-ayat Al-Quran, Al-Hadis, untuk menjadi wawasan, bertambah ilmu kita, pengetahuan kita. Semoga meningkat pula iman dan takwa kita, dan semoga akan meningkat pula memperbaiki amal ibadah kita sebagai bekal yang insya Allah kita akan bawa sampai nanti di yaumil akhir. Salawat serta salam semoga terlimpahkan, tercurahkan kepada Nabi kita Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga tercurah kepada seluruh keluarga, sahabat, dan seluruh pengikutnya hingga yaumil akhir. Ibu jamaah sekalian yang semoga dirahmati Allah, hari ini kita telah memasuki bulan Zulqa'dah, dan hari ini tanggal 10 Zulqa'dah. Tanpa terasa begitu cepat waktu terus bergulir, waktu terus berlalu. Betapa cepatnya, dan demikianlah zaman terus bergulir, terus berlalu. Baru saja kita meninggalkan Ramadan. Pertemuan kemarin kita di bulan Syawal. Hari ini sudah Zulqa'dah, tanggal 9 Zulqa'dah. Dan Zulqa'dah adalah salah satu bulan dari bulan-bulan yang diharamkan. Hari ini kita akan membahas tentang keutamaan bulan Zulqa'dah sebagai salah satu dari bulan yang diharamkan. Bulan yang diharamkan berdasarkan ayat Al-Quran ada 4. Apa itu? Di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim
dari Abu Bakrah radhiyallahu anha, semoga Allah meridhoinya. Ani Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dari Nabi sallallahu alaihi wasallam yaqul, beliau bersabda, Inna zaman qad istadara kahayatihi yauman khalaqallahu samawati wal ard. Sesungguhnya zaman itu terus berputar, terus bergulir sebagaimana telah diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala ketika menciptakan langit dan bumi. As-sanatu 12 syahran. 1 tahun itu ada 12 bulan. 1 tahun ada 12 bulan. Disebutkan bahwasanya 1 tahun itu 12 bulan, minha arba'atun hurum. Di antara 12 bulan itu ada 4 bulan yang diharamkan. Salasatun mutawaliyatun. 3 bulan yang diharamkan berturut-turut. Apa itu? Dzulqa'dah, Zulhijjah, Muharram. Jadi bulan Zulqa'dah, bulan Zulhijjah, bulan Muharram itu adalah 3 bulan yang berturut-turut. Kemudian yang terpisah sendiri itu adalah Rajab, Syahru Mudhar, yakni bulan Rajab, bulannya kaum Mudhar, biasa digunakan disebut sebagai kaum Mudhar, diagungkan oleh Bani Mudhar. Bani Mudhar itu adalah sebuah kaum, yakni di mana di kaum itu terdapat orang-orang jahat yang suka merampok, suka menyamun. Tetapi di bulan Rajab ini diagungkan oleh mereka. Bani Mudhar mengagungkan. Khusus di bulan Rajab, karena ini salah satu bulan yang diharamkan, maka mereka tidak menyamun, mereka tidak merampok, mereka tidak mencuri barang-barang orang. Biasanya kalau ada kabilah dagang lewat, dicegat, dirampok. Tapi khusus di bulan Rajab, mereka tidak mau merampok, karena ini bulan yang diharamkan. Maka bulan Rajab ini lebih dikenal Rajab Mudhar, yakni bulan Rajab atas Syahru Mudhar, bulannya orang-orang dari kaum Mudhar. Kapan itu bulan Rajab? Alladzi baina Jumada wa Sya'ban, yakni yang letaknya antara Jumada Tsani dan bulan Sya'ban. Jadi kalau kita hitung, bulan Muharram itu adalah bulan ke-11 Zulqa'dah, bulan ke-12 Zulhijjah, bulan ke-1 Muharram, dan bulan ke-7 yakni bulan Rajab. Nah, ibu jamaah sekalian, apakah keutamaannya salah satu dari bulan-bulan haram ini yang khususnya kita bahas sekarang bulan Zulqa'dah? Sebelum kita membahas secara kekhususan tentang keutamaannya, saya akan coba bahas dulu di bulan yang 4 yang diharamkan itu, apa yang diharamkan? Haram berbuat apa? Agar apa? Kita tahu berarti kalau diharamkan ya berarti haram. Jangan sampai kita melanggar. Di dalam ayat Al-Quran, surat 5, yakni surat Al-Ma'idah, ayat 2, di bagian awal ayat. Surat Al-5, Al-Ma'idah, ayat 2, di bagian awal ayat. Di situ Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman. Dan ini teguran yang ditujukan kepada orang-orang beriman. Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman, la tuhillu sya'airallah, jangan sampai kamu melanggar syiar-syiar kesucian Allah, larangan-larangan Allah, aturan-aturan Allah, syiar-syiar Allah, jangan kamu langgar. Wala syahral haram, jangan pula kamu melanggar kesucian larangan-larangan di bulan haram. Jadi Allah melarang seorang beriman melanggar kesucian syiar-syiar Allah, aturan-aturan Allah, dan melanggar larangan-larangan yang ada di bulan haram. Sebab kita tidak akan tahu keutamaannya jika kita tahu larangannya dulu. Kenapa? Agar kita bisa menjauhi larangannya, lalu mari kita beramal karena punya keutamaan di sana. Kita akan membahas dulu tentang larangannya. Apa larangannya? Saya tutup surat 5 ini, kita menuju ke surat At-Taubah, surat 9. Ayatnya, ayat yang ke-36. Surat At-Taubah atau surat Bara'ah, ayat yang ke-36,
Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna iddatash syuhur 'indallahi itsna 'asyara syahran fi kitabillah." Sesungguhnya jumlah bilangan-bilangan bulan di sisi Allah ada 12 bulan. Fi kitabillah, yang telah Allah tetapkan di kitabullah. Kapan Allah tetapkan itu? Yauma khalaqas samawati wal ard. Pada hari ketika Allah menciptakan langit dan bumi. Jadi nggak tahu berapa juta tahun yang lalu Allah ciptakan langit dan bumi. Sejak Allah ciptakan langit dan bumi, sejak itu pula Allah tetapkan bulan itu ada 12 bulan. Dan afan, tunggu sekalian, 12 bulan itu adalah bulan-bulan Hijriyah, bukan bulan-bulan Masehi. Memang kalau kita lihat sekarang Hijriah 1442, sementara Masehi 2021. Kok tuaan Masehi? Masehi itu perhitungan setelah wafatnya Nabi Isa. Hijriah itu perhitungan setelah hijrahnya Rasul ke Madinah. Bukan berarti bulan-bulan Hijriah lebih muda, bukan. Bulan Hijriah Allah ciptakan sejak Allah ciptakan langit dan bumi. Bulan Masehi diciptakan oleh manusia. Allah nggak pernah menciptakan bulan Masehi. Yang Allah ciptakan adalah bulan-bulan Hijriah. Yang ada 12 bulan. Allah tetapkan sejak Allah ciptakan langit dan bumi. Minha arba'atun hurum. Di antara 4 bulan itu ada 4 bulan yang diharamkan. Dzalika dinul qayyim. Itulah agama yang lurus. Itulah agama yang tegak, ketetapan Allah yang hak. Bahwa bulan, 12 bulan. Di antaranya ada 4 yang diharamkan. Sudah kita katakan tadi yang diharamkan Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram, Rajab. Kemudian apa yang dilarang, yang diharamkan di bulan haram ini? Fala tazlimu fihinna anfusakum. Maka janganlah kamu mendolimi dirimu sendiri di dalam bulan-bulan haram yang 4 tadi. Apa maknanya? Telah sepakat para ulama di dalam tafsir disebutkan bahwa berbuat zalim pada umumnya haram. Siapapun manusia berbuat zalim haram. Apakah perbuatan zalim itu diharamkan hanya di bulan haram? Tidak. Setiap saat, kapanpun di 12 bulan itu. Setiap perbuatan zalim itu adalah haram. Nah, ketika seorang berbuat zalim di bulan yang diharamkan, maka dosanya lebih besar dibandingkan mereka berbuat zalim di bulan selain bulan haram. Karena di bulan haram ini ada ketentuan khusus. Fala tazlimu, maka janganlah kalian saling mendolimi fihinna, di bulan-bulan haram itu. Larangan secara khusus, karena ada keutamaan di bulan haram ini. Dijaga, dipelihara dari seluruh perbuatan zalim. Maka di saat itu jangan berbuat zalim. Apabila berbuat zalim, maka dosanya akan lebih besar dibanding perbuatan zalim di luar bulan-bulan yang haram ini. Bagaimana dengan amal kebaikan? Sebagaimana dengan amal kebaikan. Karena perbuatan dosa dilipat gandakan dosanya, maka sebaliknya perbuatan baik dilipat gandakan kebaikannya. Maka di bulan-bulan haram ini perbanyak kebaikan-kebaikan. Perbanyak kebaikan-kebaikan. Diawali dari bulan Zulqa'dah ini, perbanyak kita kebaikan. Kemudian di ujung ayatnya Allah katakan, waqatilul musyrikina kaffah kama yuqatilunakum kaffah. Perangilah orang-orang musyrik itu, orang-orang kafir itu, orang musyrik yang menyekutukan Allah itu, seluruhnya sebagaimana mereka telah mereka telah membunuh kamu, menyerang kamu. Maka di sini ada Allah perintahkan, qatilu, perangi mereka. Mereka memerangi kamu, perangi mereka. Wa'lamu, dan ketahuilah, annallaha ma'al muttaqin. Sesungguhnya Allah senantiasa
bersama dengan orang-orang yang bertakwa. Dari ayat ini, mari kita kembangkan kajian kita pada hari ini. Sekali lagi, ibu jamaah sekalian yang semoga dirahmati Allah, para jamaah Ahlul Quran yang semoga dirahmati Allah, saya akan menuju kepada larangan kedzaliman dulu tadi, secara umum. Di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, dari sahabat Abu Dzar Al-Ghifari, Abu Dzar Al-Ghifari berkata, semoga Allah meridhoinya, Ani Nabi sallallahu alaihi wasallam fi yarwihi min rabbih. Dari Nabi sallallahu alaihi wasallam yang berasal dari riwayat berasal dari Rabb-nya, yakni hadis qudsi. Qala Allah Ta'ala, Allah Ta'ala berfirman, Ya ibadi inni haramtu zulma ala nafsi. Wahai hamba-hambaku, sesungguhnya aku haramkan kedzaliman atas diriku. Jadi Allah mengharamkan perbuatan zalim atas dirinya. Faja'altuhu bainakum muharraman. Maka aku haramkan perbuatan zalim itu atas kalian. Jadi karena Allah telah mengharamkan perbuatan zalim, maka siapapun yang berbuat zalim haram. Faja'altuhu bainakum muharraman. Aku tetapkan di antara kalian haram berbuat zalim. Fala tadzalamu. Maka jangan saling mendolimi. Jangan kalian berbuat zalim. Ada larangan secara umum di bulan apapun, di waktu apapun, kapanpun, dimanapun, haram berbuat zalim. Karena Allah telah mengharamkan. Maka fala tadzalamu, jangan kalian saling mendolimi. Jangan kalian saling mendolimi. Dan jangan berbuat zalim. Apabila seorang tetap berbuat zalim, wabil khusus di bulan-bulan yang diharamkan ini, maka akibat kezaliman itu dosanya lebih besar. Dosanya lebih besar. Saya buatkan contoh. Di dalam Al-Quran, Allah perintahkan perang, qital. Perang itu tidak zalim, meskipun ada pembunuhan di sana. Membunuh musuh, melukai musuh, menusuk musuh, bisa jadi luka-luka parah tapi tidak mati, tentu menyakitkan. Bukankah memukul saja sudah zalim? Mencubit saja sudah zalim? Apalagi ini menusuk, bahkan membunuh. Tetapi karena ini peperangan dan itu diperintah, maka membunuh orang-orang kafir di medan perang bernilai ibadah. Apabila dia yang mati terbunuh, maka nilainya syahid. Maka perang itu apa hukumnya? Wajib. Allah turunkan surat 2 Al-Baqarah ayat 216. Kutiba alaikumul qital wa huwa kurhul lakum. Diwajibkan atas kalian berperang. Perang melawan musuh-musuh Allah. Perang menuju medan perang. Diwajibkan. Berarti apa hukumnya? Wajib. Wa huwa kurhul lakum. Padahal yang namanya perang itu kamu tidak suka. Artinya apa? Kamu benci dengan perang. Kurhul lakum. Kamu sangat membenci perang. Apa artinya? Perang itu memang dibenci. Tapi Allah katakan, wa asa antakrahu syai'. Boleh jadi kamu sangat membenci sesuatu, wa huwa khairul lakum, tapi itu justru baik bagi kamu. Wa asa an tuhibbu syai'un, dan boleh jadi sebaliknya, kamu sangat mencintai sesuatu, tetapi wa huwa syarrul lakum, justru itu yang buruk bagi kamu. Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamu. Karena Allah yang mengetahui sementara kamu tidak mengetahui. Berdasarkan ayat ini, diwajibkan ayat ini berarti seorang berperang di jalan Allah, baik itu membunuh musuh atau terbunuh oleh musuh, berarti orang itu berada di atas kebenaran. Kalau membunuh musuh dapat pahala, kalau terbunuh oleh musuh mati syahid. Dua-duanya baik. Membunuh musuh dapat pahala plus dapat ghanimah, selamat pulang ke rumahnya. Terbunuh di medan perang, mati syahid. Masuk surga tanpa hisab.
Jadi perang itu bukan kezoliman, karena ada perintah di sana. Timbul pertanyaan, bagaimana jika perang itu dilakukan di bulan haram yang 4 tadi? Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram, Rajab. Bagaimana? Padahal perang, tapi dilakukan di bulan itu. Saudaraku seiman, Ibu Jamaah Masjid Taklim, yang semoga dirahmati Allah. Ketahuilah, ketika telah terjadi perjanjian Aqabah, di mana isi perjanjian itu ditandatangani oleh Rasul dan orang-orang pemuka kafir Quraisy Mekah, salah satu isi perjanjiannya adalah tidak boleh saling menyakiti, tidak boleh menyerang, tidak boleh merampas, tidak boleh menghalangi kabilah dagang yang menuju ke Madinah. Demikian pula orang Madinah, nggak boleh menghalangi kabilah dagang ke Mekah. Apa yang terjadi? Orang-orang Mekah curang. Dia tidak menghalangi, tetapi dia langsung papak menuju ke tempat penjualan. Di Syam, misalkan. Di Yaman, misalkan. Di Najd, misalkan. Langsung di sana, dibeli di sana. Sehingga di saat melalui Madinah untuk menuju ke Mekah, ternyata sudah dibeli orang Mekah. Sehingga orang Madinah nggak bisa beli. Curang. Itu salah satu kecurangannya dan kedolimannya. Belum lagi orang-orang Islam yang ada di Mekah yang belum hijrah ke Madinah, dianiaya, disakiti, didolimi. Maka saat itu beberapa sahabat bermusyawarah. Di antaranya Umar bin Khattab mengusulkan, ya Rasulullah, mereka telah mendolimi kita. Mari kita perangi mereka. Kita perang. Bukankah kita di atas kebenaran? Kita orang beriman. Bukankah Allah wajibkan kita perang? Para sahabat ingin berperang. Karena apa? Perjanjian itu dikhianati. Apakah Rasul mengizinkan? Rasul ingat ada bulan haram yang 4. Sementara belum ada keterangan. Bolehkah perang di bulan haram itu? Secara umum di surat 9 ayat 36, haram berbuat dolim. Apakah peperangan itu termasuk perbuatan dolim ketika dilakukan di bulan haram? Maka Rasul tidak tahu. Maka ketika para sahabat mendesak untuk diadakan perang, Allah turunkan ayatnya. Rasul tidak mau. Kenapa? Rasul belum tahu dalilnya. Rasul belum tahu jawaban dari Allah. Maka mereka bertanya, ya Rasulullah, kenapa kita tidak perang? Apa hukumnya perang di bulan yang diharamkan ini? Turunlah ayatnya di awal ayat Al-Baqarah 217. Di 216 tadi perintah perang. 217, yas'alunaka alil syahril haram qitalin fi. Mereka bertanya kepadamu ya Muhammad tentang bulan-bulan haram yang diharamkan tadi yang 4. Apa hukumnya berperang pada bulan haram itu? Yas'alunaka 'anil syahril haram qitalun fi. Mereka bertanya kepadamu tentang bulan-bulan haram. Apa hukumnya perang di bulan haram itu? Dijawab oleh Allah. Qul, katakan ya Muhammad, qitalin fihi kabir. Berperang di bulan-bulan haram itu dosanya sangat besar. Subhanallah. Ibu jamaah sekalian yang semoga dirahmati Allah. Perang yang seharusnya dapat pahala, dapat ghanimah, apabila mati syahid, surga, tapi jika dilakukan di bulan haram itu dosanya sangat besar. Kita berbicara dengan akal dan hati nurani. Kalau perang saja yang tadinya diwajibkan dan perang itu bukan perbuatan dolim, diharamkan, lalu bagaimana kalau bukan perang, tiba-tiba Anda berbuat zolim? Mendolimi manusia, mengambil harta manusia, menghina manusia, mencela manusia, atau perbuatan-perbuatan dolim yang lain. Maka apabila ada seorang hamba pada bulan-bulan yang diharamkan itu berbuat dolim, maka kezoliman itu menyebabkan dosa yang lebih besar. Perang saja dosa, apalagi perbuatan dolim. Maka ibu jamaah sekalian, di bulan-bulan haram, kita awali di sini di bulan Zulqa'dah. Jauhi diri kita dari seluruh perbuatan dolim apapun, karena Allah telah haramkan perbuatan dolim.
Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Abdullah, semoga Allah meridhoinya. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Wa laisa ahadun aghyaru minallah." Tidak ada seorang pun yang lebih pencemburu dibandingkan Allah. Allah itu sangat pencemburu, saudaraku sekalian. Loh, kok Allah punya sifat cemburu sih? Kayak manusia, kayak makhluk dong. Jangan dong. Jangan Anda samakan Allah dengan makhluk. Allah punya sifat cemburu, yakini ini sifat Allah. Allah punya sifat kasih sayang, yakini sifat Allah. Tapi kaifiat kasih sayangnya, kaifiat cemburunya, jangan disamakan dengan makhluk. Hadis ini mengatakan, tidak ada satupun yang lebih pencemburu dari Allah. Artinya, yang maha cemburu dari segala yang cemburu adalah Allah. Min ajri dzalika, disebabkan karena Allah itu sangat pencemburu, harramal fawahish, maka Allah mengharamkan seluruh perbuatan keji, perbuatan zalim. Jadi sekecil apapun perbuatan zalim menjadi haram. Kenapa? Karena Allah sudah mengharamkan. Dan Allah itu sangat pencemburu. Kalau Allah pencemburu, mengharamkan berbuat zalim, maka kalau begitu jangan pernah kita berbuat zalim. Karena itu kekejian. Saya buatkan contoh, Afwan, ini saya hanya contoh umum. Umu punya suami. Qadarullah, suami Umu biasa kantor, pergi ke kantor. Qadarullah suatu ketika di saat Umu keluar rumah, ada kebutuhan, ada keinginan. Apa yang terjadi? Tiba-tiba Umu lihat suami Umu sedang berdua jalan bareng dengan perempuan lain. Apa yang terjadi, Umu? Saya tidak yakin kalau Umu tidak cemburu. Pasti cemburu. Saat sampai rumah, pasti suami diinterogasi. Mungkin suami beralasan dengan macam-macam alasan. Pada akhirnya mungkin bisa dimaafkan. Tapi beberapa waktu kemudian bersama wanita yang lain lagi, cemburu ukhti pasti lebih parah lagi. Maka apa? Umu pasti marah. Nah, itulah sifat cemburu yang kemudian menimbulkan ghadab, marah. Allah punya sifat cemburu dan Allah sangat cemburu. Apa kecemburuan Allah? Ketika seorang berbuat zalim, maka jika orang itu tetap berbuat zalim, Allah pasti marah. Maka tadi jangan berbuat zalim. Ya, di Sahih Muslim tadi sudah dijelaskan bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, Allah berfirman, aku haramkan zalim atas diriku, maka jangan kalian berbuat zalim. Kemudian di Sahih Muslim pula dikatakan Allah itu sangat pencemburu. Salah satu cemburunya Allah adalah, maka jangan kamu berbuat aniaya, jangan berbuat zalim, jangan berbuat keji, karena setiap perbuatan keji itu adalah kezoliman. Bagaimana jika ternyata ada orang tetap berbuat zalim? Hadis sahih riwayat Imam Bukhari dan Muslim muttafaqun alaih dari sahabat Abdullah bin Umar. Az-zulmu zulumatun yaumal qiyamah. Perbuatan dolimmu itu di dunia, jika kamu terus-menerus di dalam perbuatan dolim, zulmu zulumatun yaumal qiyamah. Perbuatan dolimmu di dunia akan menyebabkan kegelapan-kegelapan pada hari kiamat. Kegelapan bertubi-tubi pada hari kiamat. Di dalam hadis yang lain yang diriwayatkan oleh Imam Muslim pada bab tentang adab, di situ dijelaskan dari Jabir bin Abdullah, Rasulullah SAW bersabda, "Ittaqu zulma, fa inna zulma zulumatun yaumal qiyamah." Hendaklah kamu jauhi perbuatan zalim. Fa inna zulma zulumatun yaumal qiyamah. Karena sesungguhnya perbuatan zalim itu menyebabkan kegelapan-kegelapan bagimu pada hari kiamat. Wattaqus syuhha fa innahu ahlaka man kana qablahu. Dan takutlah kamu akan perbuatan-perbuatan kikirmu, karena sesungguhnya sifat kikirmu itu yang akan membinasakanmu, sebagaimana sifat kikir umat terdahulu telah membinasakan mereka. Orang kalau sudah zalim biasanya kikir.
Kikir itu salah satu sifat dolim. Maka jangan berbuat dolim. Jangan Anda kikir dengan harta yang telah Allah Anda titipkan kepada Anda. Anda kikir berarti dolim. Apalagi sudah kikir Anda berbuat dolim kepada orang. Maka dosanya bertumpuk-tumpuk. Maka dikatakan, zulmu zulumatun yaumal qiyamah. Kezoliman bertumpik-tumpik pada hari kiamat nanti. Fala tadzalamu. Ingat saudaraku, jangan semua berbuat dolim. Terutama kezoliman sesama manusia. Kita bergaul setiap saat dengan manusia. Jangan sampai kita ibadah kepada Allah, bagus semua ibadahnya, ditingkatkan ibadahnya, tiba-tiba hablum minanasnya jelek. Karena kezoliman. Bisa jadi muflis nanti kita, bangkrut. Maka Rasulullah berpesan kepada kita semua, dalam hadis riwayat Imam Muslim, ini babnya adalah bab untuk menggemarkan akhlak yang baik. Bab tentang membiasakan dengan akhlak yang baik, pergaulan dengan akhlak yang baik. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim dari sahabat Abu Hurairah. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la tahasadu, kalian jangan suka saling mendengki. Dengki itu dalam hati, ibu jamaah sekalian. Kedoliman sekurang-kurangnya adalah dalam hati. Hasad, sifat hasad, bersuuzon, prasangka buruk, itu hati. La tahasadu. Jangan kalian suka mendengki. Kenapa kita tidak boleh mendengki? Sebab sifat dengki itu akan bisa menghancurkan amal ibadah kita. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Daud dan Ibnu Majah dari Abu Hurairah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Iyyakum wal hasad, jauhilah olehmu sifat-sifat dengki. Fa innal hasad yakula hasana, kama yakula naral hatab." Sifat-sifat dengkimu kepada orang itu akan memakan kebaikan-kebaikan kamu seperti api memakan kayu bakar. Jadi orang suka menghasad kepada orang lain, mendengki kepada orang lain, itu seakan-akan amal-amalnya kebaikannya itu seperti kayu bakar, sifat dengkinya itu seperti api. Kalau dibiarkan menyala, kayu bakar sebanyak apapun musnah. Apabila ada seorang hamba punya kebaikan, diperbanyak kebaikan-kebaikannya, tetapi terus berdengki kepada orang lain, maka dengan dengki itu musnah. Maka Rasul berpesan di sini, wa iyyakum wal hasad. Hendaklah kalian jauhi sifat dengki. Jauhi sifat dengki. Fa innal hasad yakulal ahasana. Karena sesungguhnya sifat dengki itu bisa memakan kebaikan-kebaikan. Kama yakulan naral hatab. Seperti api memakan kayu bakar. Habis itu kayu bakar. Maka pesan Rasul tadi di dalam hadis riwayat Imam Muslim dari Abu Hurairah, la tahasadu. Jangan kalian saling berbuat dengki, saling mendengki dengan orang lain. Wala tanajashu. Jangan kalian lakukan najashi, yakni berjual beli dengan cara curang. Memuji-muji barang dagangan, seakan-akan yang terbaik, harganya paling murah, padahal harganya sudah dinaikkan. Kemudian harganya diturunkan dengan diskon, padahal tetap mahal sesungguhnya. Dipuji-puji. Itu najashi, jual beli dengan cara curang, tidak jujur. Kemudian apa lagi? Wala tabaghadu, wala tadabaru. Jangan kalian saling mendolimi. Jangan kalian saling membenci satu sama lain. Jangan saling berpaling-palingan muka. Orang kalau sudah membenci biasanya berpalingan muka. Gak tegur sapa. Gak mau lihat orang. Itulah akibat kebencian. Jadi Rasul katakan jangan suka mendengki atau hasad. Jangan suka lakukan najashi. yakni berjual beli dengan curang. Wala tadzalamu. Jangan kalian suka mendolimi atau tabaghadu dengan membenci. Jangan pula kalian tadabaru, saling berpalingan muka. Wala yabi' ba'dukum ila bai'i ba'din. Jangan seseorang membeli barang yang sedang ditawar oleh saudaranya. Atau jangan seseorang menawar barang yang sedang dibeli oleh saudaranya.
Jadi tidak boleh. Kenapa? Tidak adab seorang muslim. Saudara kita sedang nawar, belum putus, tiba-tiba kita samber, saya berani harga sekian. Saudara kita sedang menjual, tawar-menawar, tiba-tiba kita serobot, ini barang saya lebih murah, saya jual kepada Anda sekian. Haram dalam Islam. Itu kedoliman. Melalui harta, tanpa meskipun tidak secara langsung, melalui jual beli, maka diharamkan. Kemudian Rasul berpesan, wa kunu ibadallah. Wa kunu ibadallah ikhwana. Kalian semua wahai hamba-hamba Allah. Hamba Allah itu bersaudara. Al-muslim akhul muslim. Seorang muslim itu saudara bagi muslim yang lain. Seorang muslim saudara bagi muslim yang lain. La yadlimu, jangan suka mendoliminya. Wala yakhzulu, jangan suka merendahkannya. Membiarkannya, dibiarkan dalam kemuliaan. Wala yakhdilu, jangan pula kamu menyesatkannya. Wala yakdzibu, jangan mendustakannya. Wala yakiru, jangan kamu menghinanya. Rasulullah perintah berulang-ulang di sini. Jangan mendoliminya, jangan merendahkannya, jangan membiarkannya dalam keadaan susah, jangan kamu menghinanya. Maka Rasulullah mengatakan, at-taqwa hahuna, at-taqwa hahuna, at-taqwa hahuna, wa yusiru ila sadri thalatha marrat. Rasul menunjuk kepada dadanya 3 kali. Hei, takwamu di sini, takwamu di sini, takwamu di sini. Ini takwa di sini. Apa artinya? Seandainya engkau punya takwa di dalam hati, engkau tidak akan berbuat dolim kepada sesama. Wabil khusus, ini bulan yang diharamkan, saudaraku sekalian. Ini bulan yang diharamkan. Jangan sampai kita berbuat zalim. Karena sesungguhnya kedolimanmu, kegelapan bertumpuk-tumpuk pada hari kiamat. Sekecil apapun kedoliman, tinggalkan. Bihasbi mri'i minasar ayyahqira akhahul muslim. Cukuplah seorang dikatakan telah berbuat buruk bila dia menghina saudaranya. Menghina saja sudah suatu keburukan. Gimana memukul, gimana ngambil harta, mencela, memfitnah, dan seterusnya. Maka cukup bagi seorang muslim dikatakan buruk, dikatakan jahat ketika dia telah menghina saudaranya. Maka sungguh Rasulullah SAW mengatakan, al-muslim kullu muslim alal muslim haram. Maka sesungguhnya semua muslim yang ada padanya itu haram. Apa yang diharamkan? Damuhu, haram darahnya. Wa maluhu, haram hartanya. Wa irduhu, haram harga dirinya, kehormatannya. Maka jangan diganggu. Berarti salah satu kedoliman sering terjadi. Bisa melalui hati, sifat hasad, suka suuzon, berprasangka buruk. Bisa melalui lisan, mencela, menghibah, menghina, memfitnah. Bisa melalui tangan, memukul, menyakiti, dan seterusnya. Bisa melalui harta, berlaku curang dengan harta, menipunya, mengambil hartanya, atau yang lebih halus, menghutang tapi nggak mau bayar, padahal dia mampu bayar. Sering sekali manusia tidak menyadari tentang ini. Saudaraku sekalian, mari tinggalkan kedzaliman. Tinggalkan kedzaliman. Karena sesungguhnya kedzalimanmu itu akan menjadi kegelapan bertumpuk-tumpuk nanti pada hari kiamat. Lalu bagaimana kalau ternyata orang-orang tetap berbuat dolim, padahal sudah dilarang dolim? Kerugian akan ada padanya. Orang-orang yang tetap berbuat dolim, sudah dikatakan tadi, zulumatun, kegelapan, kegelapan, kegelapan. Maka saudaraku sekalian, jika kita ingin masuk ke dalam surganya Allah, mari jauhi perbuatan dolim. Yang perbuatan dosa-dosa besar, perbuatan keji, perbuatan dolim, perbuatan fahish, perbuatan kabair, semua kita tinggalkan. Kalau itu kita tinggalkan, insya Allah kita selamat. Tinggal memperbaiki amal kita. Dolim kita tinggalkan dulu. Saya akan tunjukkan sebuah ayat Al-Quran. Silakan lihat surat 53, surat An-Najm, ayat 31 dan 32. Surat An-Najm, surat 53, ayatnya ayat yang ke-31 dan ayat 32. Allah Subhanahu wa taala berfirman,
Walillahi ma fis samawati wal wa ma fil ard. Milik Allah semua yang ada di langit dan yang ada di bumi. Semua milik Allah. Kita hanya dititipi umum. Demi Allah, sehebat apapun kita, sebanyak apapun harta kita, bukan milik kita. Titipan Allah. Amanah Allah. Al-mal wal banun zinatul hayati dunya. Kekayaan kita, kedudukan kita, anak keturunan Allah cuma perhiasan dunia. Titipan Allah sementara. Maka di ayat ini tegas, walillah, hanya milik Allah dan kepunyaan Allah. Ma fis samawat, semua yang ada di langit. Wa ma fil ard, semua yang ada di bumi. Bukankah kita tinggal di buminya Allah? Berarti semua milik Allah. Liyajziyal ladzina asa'u bima amilu. Dengan demikian, Allah akan memberikan balasan. Tiap orang-orang yang berbuat jahat di dunia pasti dibalas dengan kejahatan nanti. Allah murka, Allah marah akibat kedoliman hamba itu. Wa yajziyal ladzina ahsanu bil husna, dan Allah akan membalas perbuatan-perbuatan baik orang yang di dunia tanpa berbuat dolim, maka Allah akan balas dengan yang lebih baik, yaitu surga. Apa itu? Siapa mereka yang akan dibalas dengan surga? Perhatikan baik-baik ayat yang ke-32. Alladzina yajtanibuna kabairal itsm wal fawahish illal lamam. Yaitu orang-orang yang mampu menjauhkan dirinya dari perbuatan dosa-dosa besar, wal fawahish, dan perbuatan-perbuatan keji, illal lamam, kecuali kesalahan yang kecil-kecil. Inna rabbaka wasi'ul maghfirah. Kalau kesalahan itu kecil-kecil, Allah Rabbmu maha luas ampunannya. Apa maksudnya? Apabila seorang hamba mampu meninggalkan dosa besar, kabairal itsm. Apa itu dosa besar? Seluruh perbuatan dolim habluminallah. Nggak mau sholat, nggak mau puasa, nggak mau ibadah, ninggalkan perintah Allah, itu semuanya kabair. Dan termasuk kabair itu adalah menyekutukan Allah, durhaka kepada orang tua, berlaku sihir, dan seterusnya. Maka orang yang meninggalkan dosa besar, urusan habluminallah, wal fawahish, dan perbuatan keji, dosa besar berkaitan dengan melanggar larangan-larangan Allah. Dilarang mencuri, dilarang berzina, dilarang membunuh, dilarang menyakiti, dilarang dolim. Tetap dilanggar. Berarti perbuatan keji. Berarti apa itu fawahish? Fahisha adalah dosa besar habluminan nas. Yang Rasul sebutkan tadi. Jangan mendolimi, jangan menipu, jangan menganiaya, jangan bermusuhan, jangan berpalingan muka. Seterusnya. Jangan menghina, jangan merendahkan. Maka apabila itu tetap dilakukan, Anda telah berbuat keji. Maka syaratnya Anda dapat surga adalah jauhi dosa-dosa besar, berarti perintah Allah mari jalankan dengan sebaik-baiknya. Tinggalkan perbuatan keji, yakni larangan-larangan Allah kita tinggalkan. Illal lamam, kecuali kesalahan dosa kecil-kecil. Sering sekali mulut kita tanpa sadar, ngomongnya kurang sopan. Kepada suami kadang-kadang suka membentak sedikit. Kadang-kadang hatinya kurang ikhlas. Kadang-kadang ngedumel dalam hati. Kadang-kadang suka marah sama anak. Kadang-kadang tanpa sadar, gak ingin mencela, gak ingin marah. Tiba-tiba mulutnya keluar ngomong gak baik sama tetangga. Buruan saat itu istighfar. Itu lamam, dosa-dosa kecil. Maka dosa-dosa kecil, Allah ampuni. Inna rabbaka wasi'ul maghfirah. Allah Rabbmu maha luas ampunannya. Dengan cara apa? Perbanyak istighfar. Perbanyak istighfar. Inilah perbuatan baik kita. Perbanyak istighfar. Rasulullah dalam hadis riwayat Imam Muslim dari Abdullah bin Umar. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ayyuhan nas, tubu ila Allah jami'a. Inni atubu ilaihi fi yaumin mi'ata marrah." Hai sekalian manusia, bertobat kalian kepada Allah semuanya. Sesungguhnya aku senantiasa bertobat kepada Allah tiap hari mengucapkan istighfar. 100 kali. Rasul istighfar 100 kali sehari.
Astaghfirullah wa atubu ilaih. Nah, istighfar ini menggugurkan dosa-dosa kecil. Termasuk diantaranya juga perbuatan-perbuatan baik dan sholat kita menggugurkan dosa-dosa kecil. Lamam yang kecil. Maka dikatakan tadi di surat 53 ayat yang ke-32 di ujung. Ilal lamam, kecuali dosa kecil. Inna rabbaka wasi'ul maghfirah. Allah Rabbmu maha luas ampunannya. Maka yang paling penting di sini, huwa a'lamu bikum id ansha'akum minal ard. Allah tahu yang pertama kali diciptakan oleh Allah dari tanah. Allah tahu tentang Adam, kakek nenek moyang kita yang telah berbuat durhaka kepada Allah, tergelincir dari surga akibat gangguan setan. Allah tahu yang paling sering mengganggu kamu itu setan. Wa id antum ajinnatun fi butuni ummahatikum. Allah tahu ketika kamu masih dalam perut ibumu, di saat kamu berjanji kepada Allah, alastu bi rabbikum? Qalu bala syahidna. Apakah engkau mengakui aku Rabbmu? Kita semua di dalam rahim menjawab, benar ya Allah, kami menjadi saksi, kami akan taat kepadamu. Allah tahu. Maka di sini Allah katakan di ujung ayatnya, fala tuzakku anfusakum. Maka janganlah kamu menganggap merasa dirimu suci. Jangan merasa sok suci. Jangan merasa orang paling bersih. Jangan merasa nggak punya salah. Jangan merasa paling benar. Huwa a'lamu bimanittaqa. Allah yang paling tahu siapa di antara kita orang-orang yang bertakwa. Ibu, jamaah ahlul Quran yang semoga dirahmati Allah. Dari ayat-ayat tadi, dari hadis-hadis tadi, yang paling utama kita di bulan haram, mari jauhi seluruh perbuatan dolim, sekecil apapun, agar tidak menjadi rugi. Kenapa? Karena perbuatan dolim itu akan menjadikan Anda bangkrut di yaumil akhir. Jika ternyata Anda tidak segera berbuat baik di dunia, tidak segera bertobat, tidak segera berislah. Tentang kedoliman ini yang Rasul katakan kegelapan, maka ada orang-orang ahli ibadah, sholatnya, puasanya, zakatnya, hajinya, bagus, ternyata masuk neraka. Karena dia bagus habluminallah, zolim kepada manusia. Habluminanasnya buruk. Maka itulah orang yang disebut oleh Rasulullah, muflis, bangkrut. Satu hadis terakhir, saya sampaikan bab tentang zolim ini. Lalu nanti kita melangkah amal ibadah apa. Hadis Sahih Muslim dari sahabat Abu Hurairah. Ketika Rasulullah berkumpul bersama para sahabat, Rasul bertanya, Rasulullah SAW qala, Nabi SAW bertanya, atadruna mal muflis? Tahukah kamu semua wahai sahabat, orang-orang yang bangkrut? Siapa orang yang bangkrut itu? Qalu, para sahabat menjawab, al-muflis fina man la dirham lahu wala mata'. Orang yang bangkrut di antara kami, menurut kami ya Rasulullah, orang yang nggak punya harta, nggak punya dinar, nggak punya dirham, nggak punya duit. Wala mata, dan orang yang nggak punya apa-apa. Usahanya rugi total, sehingga udah nggak punya apa-apa lagi. Itu bangkrut. Betul, itu bangkrut dunia. Yang Rasul tanyakan bukan bangkrut di dunia. Maka beliau Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, faqal, maka beliau bersabda, innal muflis min ummati. Ini perlu dicatat. Sesungguhnya orang yang bangkrut dari umatku, umat Islam. Bukan orang kafir. Kalau orang kafir jelas. Orang Islam. Di dunianya baik, tapi bangkrut nanti di akhirat. Maka Rasul menjawab, innal muflis, sesungguhnya orang-orang yang bangkrut min ummati, dari umatku adalah ya'ti yaumal qiyamah bisolatin wasiyamin. Orang-orang Islam yang nanti pada hari kiamat membawa pahala salat, membawa pahala puasa, wa zakatin, membawa pahala zakat, wa ya'ti qad syatama hadza. Tapi juga dulu dia di dunia telah berbuat syatama hadza, mendolimi orang ini, berbuat jahat sama ini. Jadi ke akhirat bawa ke dosa kejahatan. Kemudian apa? Wa qadzafa hadza. Di samping dia mendolimi juga, dia telah mencaci maki orang. Dia pernah menuduh-nuduh orang. Orang dicaci maki, orang difitnah, dituduh-tuduh. Kemudian apa? Wa akala mala hadza. Makan harta orang ini.
Apalagi wasafaka dama hada, pernah menumpahkan darah orang ini, yakni bisa membunuh, memukul dan seterusnya. Wa daraba hada, dia telah memukul orang ini. Jadi puasanya bagus, salatnya bagus, zakatnya bagus, ibadahnya bagus, tapi hablum minannasnya jelek. Menghina, memfitnah, mengambil harta, memukul dia, membunuh dia. Akhirnya semua kebaikan yang pernah dia dapatkan di dunia dibawa ke akhirat, ini semua baik, tapi keburukannya ditampakkan oleh Allah. Nih dosa hablum minannas. Kedzalimanmu kepada manusia. Maka apa yang terjadi? Fayu'ta hada min hasanatihi wa hada min hasanatihi. Diberikanlah kebaikan-kebaikannya itu kepada orang. Ini untuk dia nih yang pernah disakiti. Ini untuk dia yang pernah disakiti. Kebaikannya diberikan ke sini, diberikan ke sini, diberikan ke sini. Sehingga apa yang terjadi? Kebaikan dia habis, sementara kedoliman dia masih banyak kepada hablum minannas. Maka diambil dosa-dosa orang yang telah berbuat didolimi itu. Diambil dosanya, dibebankan kepada orang yang telah berbuat baik di dunia. Tapi zalim kepada manusia. Apa yang terjadi? Subhanallah. Sebelum habis pahala amal kebaikannya. Karena nggak ada, dihabiskan. Setelah habis, ukhidha min khotoyahum faturihat alaihi summa turiha finnar. Diambil amal-amal buruknya, dibebankan kepada orang tadi, sehingga apa? Dia bangkrut, amal baiknya hilang, yang ada tinggal amal buruk. Maka timbangan keburukannya lebih berat. Fa amma man sakulat mawazinu fahuwa fi isyati radiyah. Kalau timbangan baik, diridhoi, masuk surga. Wa amma man khaffat mawazinu fa ummuhu hawiyah. Jika timbangan keburukannya lebih berat, maka dia masuk ke hawiyah. Maka summa turiha finnar, dilemparkan oleh Allah ke dalam neraka. Apa sebabnya ummu? Bagus ibadahnya, tapi dia banyak zalimnya. Itulah orang bangkrut. Semoga kita terjauh dari itu. Baik, ummu sekalian, kita sekarang melangkah kepada amal ibadah apa yang utama di bulan Zulqa'dah. Ketahuilah, amal ibadah di bulan-bulan Allah selama 12 bulan sesungguhnya sama. Ada wajib, ada sunnah. Sama. Kecuali ada dalil-dalil yang membedakan. Contoh, kemarin di bulan Ramadan, ada dalil yang membedakan. Sepanjang Ramadan, saum selama 1 bulan. Sepanjang Ramadan, tarawih berjamaah di masjid. Sepanjang Ramadan, kita perbanyak tadarus Al-Quran. Kita perbanyak sedekah. Mungkin haul kita hartanya tiba di bulan Ramadan. Keluarkan zakatnya. Sampai nanti di hujung Ramadan. Mencari Lailatul Qadar. Beriktikaf di masjid. Kemudian lebih giat lagi ibadah. Malam-malam munajat dan bangun. Giatnya luar biasa. Ini kekhususan Ramadan. Amal-amal yang memang adanya di Ramadan. Tapi apakah amal itu hanya di Ramadan? Puasa 1 bulan di Ramadan? Ya. Di luar Ramadan ada Ayyamul Bait. Ada Senin dan Kamis. Di Ramadan tarawih berjamaah. Betul, sebulan penuh. Di luar Ramadan jangan jamaah, tarawih Anda, bid'ah Anda. Jangan ba'da isya di masjid jamaah. Nggak ada riwayatnya. Anda sholat malam jangan ditinggalkan. Meskipun sedikit. Qobliyah Badiah biasakan. Ramadan biasanya banyak. Baca Quran, hatam setiap hari 1 juz. Meskipun nggak hatam, nggak masalah. Kita pernah bahas ini tentang istiqomah. Tapi apanya? Itulah intinya. Ibadah di Ramadan, di Syawal, Zulqa'dah, Zulhijjah, semuanya sama. Kecuali ada dalil yang mengkhususkan. Kalau ada dalil yang mengkhususkan tentang keutamaan ibadah, boleh kita nyatakan itu. Adakah dalil yang sahih tentang keutamaan Zulqa'dah? Selain dari Zulqa'dah keutamanya adalah bulan haram, tidak ada dalil khusus yang menyebutkan ibadah khusus di bulan Zulqa'dah. Riwayat khusus, ibadah ini dirinci, nggak ada. Apa maknanya kalau begitu? Semua amal ibadah yang dilakukan di bulan-bulan yang lain, dengan semua ibadah di bulan Zulqa'dah, sesungguhnya sama. Hanya karena Zulqa'dah ini bulan haram, siapa yang menjalankan ibadah ini dengan sungguh-sungguh di bulan Zulqa'dah, karena ini bulan haram, dilipat gandakan kebaikannya. Berarti
Mari di bulan Zulqa'dah ini, jangan tinggalkan amalan-amalan sunnah kita. Dawamkan amalan sunnah kita. Rasul pernah ditanya oleh seorang sahabat. Ja'a rajulun ila Nabi su'ila. Datang kepada Nabi seorang sahabat lalu bertanya, ayyi amalin ahabbu ilallah. Wahai Rasulullah, apakah amal yang paling dicintai oleh Allah? Qala, Rasul menjawab, adwamuhu wa in qalla. Amal ibadah yang sangat dicintai Allah adalah amal ibadah yang dilakukan oleh pelakunya. Dawam, rutin, istiqomah terus. Wa in qalla, meskipun sedikit. Mari, meskipun sedikit di Zulqa'dah kita jalankan. Kalau bisa, nanti Ayyamul Bid tengah bulan, jangan ditinggalkan. Senin Kemis jangan ditinggalkan. Terus kita sholat sunnahnya, sholat malam jangan ditinggalkan. Qobliyah Ba'diyah itu sudah jelas, itu rawatib, jangan pernah diabaikan. Semuanya itu suatu kebaikan. Jika Anda makin banyak perbuatan baiknya dan sholatnya dijaga dengan baik, maka sholat dan perbuatan baik Anda menggugurkan kesalahan dan dosa yang kecil-kecil. Allah yang berjanji. Lihat surat Hud, surat 11, ayat 114. Aqimil shalah tarafayin nahar wa zulafam minal lail. Dan dirikanlah salat di kedua waktu tepi siang, yakni pagi dan petang, dan di permulaan awal malam. Salat apa itu? Siang, salat duhur. Tepi siang, yakni pagi, salat subuh. Tepi siang, petang, yakni asar. Maksudnya subuh, duhur, asar. Wa zulafa minal lail, dan di permulaan awal malam. Apa itu? Persis masuk awal malam, maghrib ketika matahari terbenam. Ketika hilang semua cahaya matahari, telah gelap malam, maka itu sholat isya. Sholat fardu 5 waktu. Jangan ditinggalkan. Dan maksudnya kalau tinggalkan nggak mungkin. Jangan diabaikan. Jabir bin Abdullah pernah mendengar seorang sahabat bertanya kepada Rasulullah. Ya Rasulullah, ayyi amalil afdal? Hadis ini sahih, riwayat Imam Muslim. Dan riwayat Imam Bukhari. Hanya dari Bukhari riwayatnya dari sahabat Abu Musa. Ayo amalin afdal. Apa yang amal paling utama? Maksudnya amal utama dari hal yang wajib. Rasul menjawab satu. As-salatu liwaqtiha. Amal yang paling utama yang sangat dicintai Allah adalah salat fardu awal waktu. Jadi umum sekalian, jangan sampai kita tunda sholat fardu kita. Kalau bisa, begitu kumandangkan adzan, kita sudah siap. Kita bisa laksanakan qobliyah di sana. Antara qobliyah sebelum sampai kita qomat untuk sholat wajib, kita bisa berdoa di sana. Kenapa? Karena kata Anas bin Malik, ad-du'a bainal adzan wal iqamah la yurad. Doa antara adzan dan iqamah tidak tertolak. Kita bisa berdoa di sana, munajat apa yang kita minta. Setelah itu kita sholat. Kemudian setelah itu kita dzikir lagi, doa lagi, lalu sholat ba'diyah. Yang ini jangan Anda abaikan. Kalau ini terjadi dan sesama manusia perbuatan kita baik, di ujung ayat tadi, surat 11 ayat 114, innal hasanat yudhibnas sayyi'ah. Sesungguhnya perbuatan-perbuatan baikmu itu akan menggugurkan dosa-dosa. Dzalika dzikra lizakirin. Itulah peringatan bagi orang-orang yang mau diberi peringatan. Maka ibu bapak jamaah sekalian, ibadah apa saja yang kita lakukan seperti di bulan-bulan lalu. Baik, terutama dalam hal urusan saum, jangan tinggalkan Ayyamul Bid, jangan tinggalkan Senin Kemis. Jaga. Dalam hal sholat, jangan tinggalkan rawatib, jangan tinggalkan sholat malam atau tahajud atau witir sekurang-kurangnya. Anda mampu tambahkan sholat duha. Jaga baik-baik. Sedekah, perbanyak sedekah. Baca Quran, tetap baca Quran. Meskipun mungkin tidak 1 juz 1 hari, tapi terus dawamkan. Langgengkan itu, perbuatan baik itu. Infak kita, sedekah kita jaga. Insya Allah menghapuskan kesalahan dan dosa-dosa. Menghapuskan kesalahan dan dosa-dosa. Kemudian, yang lebih utama lagi dari semuanya, meskipun kita sudah berbuat baik, meskipun kita sudah senantiasa berbuat baik, tetap yang namanya manusia banyak salah dan dosa.
untuk supaya kita bersih dari salah dan dosa dan kita mendapatkan ampunan, perbanyaklah istighfar untuk perbuatan dosa-dosa kecil kita dan perbanyaklah tobat. Mohon ampun pada Allah. Insya Allah Allah ampuni. Siapa yang memperbanyak istighfar, siapa yang mau bertobat, insya Allah diberikan kehidupan yang baik. Saya tutup dengan sebuah ayat Al-Quran, kemudian saya tutup dengan sebuah hadis. Ayat yang saya penutup, surat 11 ayat yang ketiga. Surat 11, surat Hud, ayat ketiga. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, wa anistaghfiru rabbakum thumma tubu ilaih. Dan hendaklah kamu beristighfar, perbanyak mohon ampun kepada Allah Rabbmu, kemudian bertobat atas segala kesalahan dan dosamu. Kepadanya, ilaih, kepadanya. Yumatti'akum mata'an hasana ila ajalim musamma. Niscaya Allah akan memberikan kepada kamu kenikmatan yang baik. Terus menerus Allah akan berikan. Ila ajali musamma. Sampai waktu yang Allah tetapkan. Wa yu'ti kulladzi fadlin fadla. Allah akan menambahkan keutamaan seorang. Dengan karunia-Nya. Dan dengan itu Allah tambahkan. Wa in tawallau, jika kalian berpaling, tidak mau bertobat kepada Allah. Tidak mau mohon ampun kepada Allah. Bahkan terus di dalam kezaliman. Inni akhafu alaikum azab yaumin kabir. Maka sungguh aku takut kamu akan ditimpa azab yang sangat besar, yakni azab neraka. Melalui ayat ini seakan-akan Allah takut kalau hambanya masuk neraka jika berpaling dari Allah. Hambanya tidak takut ketika berpaling dari Allah. Na'udzubillah. Summa na'udzubillah. Jadi berdasarkan ayat ini, saudaraku sekalian, kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk kita memperbanyak istighfar dan banyak bertobat. Kenapa? Karena Allah sangat suka kepada orang yang bertobat. Saya sebutkan hadisnya. Penutupnya adalah, pertama, hadis sahih riwayat Imam Muslim dari Abu Hurairah. Innallaha ahab. Sesungguhnya Allah sangat menyintai, sangat menyukai. Asyaddu faraha. Bahkan dengan kalimat asyaddu faraha. Sangat gembira. Allah sesungguhnya sangat gembira. Bitaubati abdihi. Dengan tobatnya seorang hamba. Bidallatihi idha wajadaha. Lebih gembira dengan seorang hamba apabila barangnya hilang, diketemukan kembali. Jadi ada orang punya barang berharga hilang, kemudian barang berharga itu diketemukan, Allah pasti orang itu sangat gembira. Allah lebih gembira dari orang yang menerima kembali barang yang hilang. Mari kita banyak bertobat. Kapan kita bertobat? Setiap saat. Penutup hadis riwayat Imam Muslim dari sahabat Abu Musa al-Ash'ari. Allahu yabsutu yadahu bil-laili yatubu musii'un nahar. Allah membentangkan tangannya di waktu malam, menerima tobat seorang hamba yang berdosa di waktu siang. Wa yabsutu yadahu bin nahar liyatuba musii'ul lail. Allah membentangkan tangannya di waktu siang, menerima tobat seorang hamba yang berdosa di waktu malam. Siang malam, kapanpun, jangan lelah, jangan letih, kita berbanyak tobat, berbanyak istighfar. Karena itulah kebaikan-kebaikan. Yakni kebaikan-kebaikan dalam rangka mohon ampun kepada Allah. Semoga dengan itu kesalahan dan dosa kita yang kecil-kecil diampuni. Apabila dosa besar harus bertobat dengan taubat dan nasuha. Dan meninggalkan semua yang buruk-buruk. Semoga Allah ampuni kita. Dan kelak Allah masukkan kita ke dalam surganya. Amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam. Demikian Ummu, saya kembalikan kepada admin. Silakan untuk kita adakan tanya jawab. Afwan, Ummu, silakan. Jika mau diteruskan dengan tanya jawab.
Ya, maaf, kedengeran Ustadz? Assalamualaikum. Ya. Oh, tadi masih ke mute ya. Waalaikumsalam warahmatullahi Ya. wabarakatuh. Silakan Ibu. Alhamdulillah, terima kasih jazakallah khairan Ustadz tausiahnya. Selanjutnya saya persilakan kepada Mbak Mela untuk masuk sesi tanya jawab. Silakan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini kalau lihat dari kolom chat baru ada satu pertanyaan ya dari Mbak Diana ya. Saya bacakan ya Pak Ustadz. Antara azan sampai iqomat adalah waktu yang baik buat berdoa. Apabila kita sholat sendiri bagaimana? Apakah doanya bisa pakai bahasa Indonesia? Terima kasih. Memang kalau kita lihat lafaz hadisnya dari Anas bin Malik dikatakan demikian. Inna du'a bainal adhan wal iqamah la yurad. Sesungguhnya doa antara adzan dan iqamah tidak tertolak. Pertanyaannya, gimana kalau sholat sendiri? Ketahuilah, adzan itu kewajiban fardu kifayah, yakni khusus di tempat-tempat ibadah, di masjid, di mushola. Kalau sudah ada adzan satu, maka gugur yang lain. Gimana kalau ada mushola berdekatan, berdampingan? Ini adzan, tidak ada masalah. Tapi nggak perlu semuanya adzan, cukuplah di beberapa mushola, sudah. Masing-masing adzan silahkan. Yang penting adzan itu tanda masuk waktu. Nah, tertibnya adalah di saat sudah selesai adzan, apabila ada perintah dari Rasul, qobliyah, lakukan. Seperti yang rawatib, qobliyah duhur, itu rawatib. Yang mu'akkad, yang sangat ditegatkan, nggak boleh ditinggalkan. Jangan tinggalkan. Kemudian apa? Asar. Asar pun mustahab. Tidak mesti dijalankan terus, tapi suatu ketika dijalankan. Ini dicintai. Maghrib itu mustahab. Kadang ditinggalkan, kadang tidak. Rasulullah tidak memerintahkan dengan tegas. Isya juga mustahab. Maka apabila Anda di masjid, bagi laki-laki atau perempuan yang ke masjid, maka apabila sampai di sana, kalau waktunya masih agak lapang, silakan tahiyatul masjid, silakan kemudian qobliyah. Tapi waktunya kemungkinan sempit. Kalau harus tahiyatul dan qobliyah nggak dapat, qobliyahnya tinggalkan. Karena apa? Ada yang lebih utama, tahiyatul masjid. Kecuali qobliyah duhur dan qobliyah subuh. Ini nggak boleh ditinggalkan. Maka setelah itu ada jeda, kita berdoa. Kemudian apa? Sampai iqomah. Nah, bagaimana kalau ibu yang sholatnya sendiri? Ibu jemaah sekalian, iqomah itu boleh dikumandangkan oleh seorang wanita yang sholat sendiri di rumah. Jadi iqomahnya umum, bukan iqomahnya musola, bukan iqomahnya masjid. Iqomahnya umum mana? Iqomah untuk sendiri dalam rangka aku akan sholat wajib. Berdiri, Allahu Akbar, asyhadu an la ilaha illallah. Boleh, tidak mengapa. Tapi gimana kalau nggak iqomah? Iqomah itu adalah kalau azan itu panggilan, kalau qad qamatis shalah, ajakan, ayo sholat. Anda mau mengerjakan sholat fardu sendiri, berarti Anda iqomah untuk diri sendiri. Seandainya Anda tidak iqomah, tetap berarti hukumnya Anda belum sholat fardu. Sepanjang Anda belum sholat fardu, meskipun di rumah, maka tetap boleh berdoa. Apakah doanya harus pakai bahasa Arab? Tidak. Apakah harus pakai hadis yang Rasul contohkan? Tidak. Apakah boleh dengan bahasa Indonesia? Bahasa kita terserah Anda. Bebas. Karena ini doa yang dibaca di luar sholat. Maka doanya apa saja. Tapi kalau mencontoh doa-doa dari Rasul, tentu itu lebih baik. Atau pilih doa-doa yang ada di dalam Al-Quran. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun dan seterusnya. Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta 'alayya dan seterusnya. Rabbi ij'alni muqimas salati wa min dzurriyyati rabbana wa taqabbal du'a rabbana firli wa liwalidayya wa lil mu'minina yauma yaqumul hisab. Itu sudah mencukup. Rabbana atina fid dunya hasanah. Ini doa yang paling banyak dibaca Rasul. Yang kita katakan orang Indonesia ngomong sapu jagat. Atau doa-doa pilihan yang lain silakan. Dalam Al-Quran betapa banyak doa tentang itu. Kita bisa minta. Atau Al-Baqarah ayat terakhir. Rabbana la tu'akhidna inna sina au akhtana. Rabbana wa la tahmil alaina. Dan seterusnya.
Atau doa minta surga. Allahumma inni as'alukal jannah wa a'udzubika minan nar. 3 kali. Siapa yang berdoa itu, surga berkata, ya Allah masukkan dia ke dalam surga. Neraka berkata, ya Allah jauhkan dia dari neraka. Jadi silakan dengan doa apa saja, pakai bahasa sendiri juga boleh, tapi seyogianya jika mengikuti doa yang ada dalam Al-Quran atau doa-doa yang dicontohkan Nabi, tentu itu lebih baik. Wallahu a'lam. Demikian Ummu. Baik, terima kasih Pak Ustadz. Pertanyaan selanjutnya akan saya bacakan dari Ibu Tias. Bismillah, semoga Ustadz dan jamaah selalu dalam rahmat dan lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Amin ya Rabbal Alamin. Demikian pula nanya, semoga dalam rahmat Allah. Amin. Ustadz boleh minta tolong dijelaskan maksud dari kita menolong agama Allah, maka Allah akan menolong kita. Apa saja ya, misalnya contohnya Pak Ustadz? Jazakallahu khair. Ada sebuah ayat Al-Quran di surat Muhammad, surat 47 ayat 7. Itu di ayat itu jelas sekali. Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman. In tansurullah yansurkum. Jika kamu menolong Allah, maka Allah akan menolongmu. Wa yuthabbit aqdamakum. Allah akan meneguhkan pendirianmu. Akidahmu, agamamu akan dikokohkan oleh Allah. Jika kamu menolong Allah. Gimana caranya menolong Allah? Ada hadis yang memiliki makna yang hampir mirip. Hadis Hasan Sahih dari riwayat Imam At-Tirmidzi. Dari sahabat, yakni Abdullah bin Abbas. Abdullah bin Abbas berkata begini, Kuntu khalfan Nabi sallallahu alaihi wasallam yawman faqal. Pada suatu hari, aku membonceng di belakang Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu beliau bersabda, Ya ghulam, inni u'allimuka bi kalimat. Hai anak muda, aku akan mengajarkan kepadamu dengan sebuah kalimat. Ihfadillah yahfadka. Jagalah Allah, nanti Allah akan menjaga kamu. Ihfadillah tajidhu tujahaka. Jagalah Allah, nanti kamu dapati Allah selalu di hadapanmu. Idza sa'alta fas'alillah. Jika kamu minta, mintalah sama Allah. Wa idza sta'anta fasta'in billah. Jika minta tolong sama Allah. Jadi jaga Allah, Allah jaga kita. Tolong Allah, Allah tolong kita. Gimana sih cara tolong Allah? Masa Allah butuh pertolongan? Masa Allah butuh penjagaan? Saya buatkan ilustrasi sederhana begini, Bu. Ummu punya anak, katakanlah SMP kelas 3. Qadarullah mau ujian akhir, kenaikan kelas untuk masuk SMA. Untuk masuk SMA favorit, terutama di Jakarta, di negara kita, di Indonesia, saya nggak tahu di Malaysia bagaimana, itu sulit, kecuali punya nilai bagus. Ummu berkata kepada anak, Nak, tolong ibu dong, tolongin ibu. Apa, Ma? Aku harus tolong apa? Bukan belikan sesuatu, bukan ambilkan sesuatu, bukan memberikan sesuatu, tidak. Ibu minta tolong kepada kamu, belajar yang benar, belajar yang baik. Saat anak ibu belajar dengan baik, apakah nolongin ibu? Secara tidak langsung tidak. Nolong apanya? Enggak. Tapi dia menolong ibu secara tidak langsung. Anak ibu dengan belajar makin baik, makin rajin, nilainya baik, kemudian lulus, nilainya bagus, mudah masuk sekolah berikutnya ke tempat yang diinginkan. Membuat hati ibu senang, gembira. Alhamdulillah anakku lulus nilai terbaik. Ibu nggak repot-repot nyari sekolah, udah bisa keterima di sana. Berarti secara tidak langsung si anak nolong ibu. Ibu senang dan ibu ikut dapat manfaat. Kenapa? Nggak repot-repot lagi ngurusin masuk sekolah. Cukup dengan nilai langsung. Nah, apa itu nolong Allah? Buat Allah senang. Sederhananya itu aja. Jadikan Allah senang. Allah ridho dengan kita. Gimana caranya? Kita memeluk agama Islam. Berarti tegakkan agama Allah. Perintah dalam Islam, jalankan. Aturan syariat hukum dalam Islam, taati. Larangan dalam Islam, tinggalkan. Karena yang melarang Allah, yang buat hukum Allah, yang memerintah Allah. Berarti agama itu siapa? Milik siapa? Milik Allah. Berarti aturan Allah itu ada dalam agama. Jaga. Anda sedang menolong Allah.
Anda sedang menolong agama Allah. Anda sedang menjaga Allah. Nanti yang jaga Anda Allah. Siapa yang untung? Anda sendiri. Kayak tadi, anaknya yang untung. Dia pintar, dia bisa keterima di mana? Untung dia. Ibu ikut senang, tapi ibu dapat manfaat juga. Kalau saya jaga agama Allah, saya taat menjalankan perintah, saya taat mengikuti segala aturan hukum dan syariat, saya taat meninggalkan segala larangan, dijaga baik, maka Allah senang, Allah gembira. Kayak tadi kita tobat kalau punya salah, Allah gembira. Dengan itu Allah akan ampuni kita, Allah akan berikan pahala karunia. Puncaknya adalah surga. Apakah Allah punya keuntungan dari usaha kita? Tidak. Allah nggak butuh kita. Allahus Samad. Allah itu tempat kita bergantung, bukan Allah bergantung kepada kita. Maka disebutkan di surat 35 ayat 15 dan ayat 16. Ayyuhan nas antumul fuqara. Hai manusia, kamu itu fakir. Kamu tuh hebat kayak apapun tetap butuh Allah. Allah nggak butuh kamu. Jadi ketika kamu nolong Allah, rajin ibadah, berbuat baik, sesungguhnya Anda sedang menolong Allah, tapi untuk diri kita sendiri. Kenapa? Kamu tuh fakir. Wallahu wal ghaniyyun hamid. Allah maha kaya, Allah maha terpuji, nggak butuh apa-apa dari kita. Gimana kalau kitanya nggak peduli? Iya yudhibkum wa ya'ti bi khalqin jadid. Jika Allah menghendaki, manusia-manusia yang nggak nolong Allah, yang nggak jaga Allah, maksudnya yang nggak baik agamanya, dimusnahkan oleh Allah, diganti manusia yang baru. Inna dzalika 'alallahi bi'aziz. Bagi Allah itu mudah, tapi Allah masih membiarkan kita. Sehingga apa? Dibukalah pintu rahmat, pintu tobat, dan seterusnya, dan seterusnya. Itu makna menjaga Allah, menolong Allah. Yakni menjalankan segala perintahnya, meninggalkan segala larangannya, mengikuti segala aturan syariat yang hukumnya, semuanya dijaga. Masuk Islam secara kafah. Itulah menjaga Allah atau menolong Allah. Demikian umum, wallahu a'lam. Baik, terima kasih Pak Ustadz atas penjelasannya. Berikutnya ada pertanyaan, sudah ada yang raise hand ya Pak Ustadz dari Silakan. Bu Pamela, silakan Kak Pem. Assalamualaikum Ustadz, maaf. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, saya mau tanya Ustadz, kalau saya pernah dengar Rasulullah kalau habis sholat fardu itu tidak baca doa seperti kayak kita biasa mengangkat tangan apa segala macam gitu. Yang saya pernah dengar gitu. Apakah itu iya benar atau enggak? Terus kedua, kalau kita di dalam sujud-sujud itu untuk baca doa di dalam sujud itu tidak harus di akhir sujud, apakah tidak harus di akhir sujud, apa boleh di sujud-sujud lain, atau bacaan-bacaan doa itu seperti bacaan doa-doa yang lazim kita baca Ustaz, seperti Rabbana atina fid dunya hasanah atau gitu, doa-doa lazim itu boleh nggak kita baca di dalam sujud-sujud itu Ustaz? Jazakallahu khairan Ustaz atas jawabannya. Ya, ada sebuah hadis dari sahabat Salman, yakni Salman Al-Farisi, dan hadis ini bersumber dari 4 orang imam selain dari Nasa'i. Berarti Abu Daud, Tirmizi, Ibnu Majah. Allah itu dikatakan di hadis ini, Inna rabbakum hayyun karimun. Allah itu pemalu dan sangat pemalu. Yastahyi min 'abdihi idza dafa'a ilaihi yadayhi ayyardahuma safara. Allah itu sangat malu dan Allah itu pemalu dan Allah punya sifat lembut. Malu apabila hambanya berdoa mengangkat kedua tangannya, tidak dikabulkan doanya. Artinya dengan dalil ini bahwasanya salah satu sunnah doa itu mengangkat tangan. Apakah setiap doa mengangkat tangan? Tidak. Harus lihat dalil dulu. Betul yang Umu katakan, yang Umu tanyakan. Pertama mendengar bahwasanya setelah selesai sholat, Rasul doanya tidak mengangkat tangan. Tepat, betul. Na'am. Gak ada dalil yang sahih doa setelah sholat. Kapan Rasul berdoa mengangkat tangan? Dalam keadaan tertentu. Doa-doa yang sifatnya mutlak.
Atau doa-doa ibadah tertentu. Haji, di dalam rangkaian haji banyak Rasul berdoa mengangkat tangan. Ketika melihat Ka'bah pertama, beliau angkat tangannya. Ketika beliau sampai di Bukit Sofa, beliau sebelum memulai untuk sa'i, angkat tangannya tinggi-tinggi, baca doa panjang. Kemudian setelah itu beliau ke Marwah, sampai Marwah, baca lagi doa, angkat tinggi-tinggi. Tapi ketika beliau di Mina, tidak ada dalil. Karena di situ ibadahnya hanya sholat, dzikir, baca Quran, dan yang lainnya. Begitu sampai di Arafah, Rasulullah terkadang mengangkat tangan. Terkadang beliau turunkan tangannya. Ketika beliau sampai di Musdalifah, tidak ada riwayat. Kenapa? Beliau sampai sana hanya sholat maghrib, sholat isya, lalu tidur. Bahkan nggak sholat malam. Karena mau menghadapi besok, hari yang berat, Jumrah Aqabah. Nah, saat Jumrah Aqabah selesai, Rasulullah meminggir ke arah kiblat, mengangkat tangan tinggi-tinggi berdoa. Sholat istisqa atau mengangkat tangan tinggi. Jadi ada beberapa riwayat yang Rasul mengangkat tangan tinggi-tinggi. Tetapi secara umum doa itu kita angkat tangan, kecuali tidak ada dalil yang menyebutkan. Kenapa? Urusan ibadah itu jangan mana larangannya, tapi mana dalilnya, mana perintahnya, kita disuruh itu. Secara umum dalil mengangkat tangan jelas, tetapi apakah setelah sholat mengangkat tangan? Tidak ada riwayat. Jadi bagaimana? Letakkan tangan kita di paha kita. Kita berdoa. Apa yang kita minta? Betul, jadi Rasulullah tidak mengangkat tangan di saat itu. Jadi kita berdoa, bisa kita kepalkan tangan kita begini, atau kita letakkan di paha kita tundukkan nanti kita tundukkan wajah kita. Berdoa, silahkan apa saja yang kita bisa doa. Tetapi yang paling utama, ikuti dulu rangkaian dzikir dan doa Rasul yang singkat. Setelah itu Anda baca ayat kursi, setelah itu surat Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas, selesai rangkaian dzikir. Jangan lupa ba'diyah. Setelah ba'diyah, Anda mau doa apa? Anda mau tambahkan apa? Silakan. Boleh nggak menambahkan doanya itu sebelum ba'diyah? Boleh. Asal setelah uraian rangkaian yang telah dicontohkan Rasul. Kemudian di dalam sujud, apakah doa itu hanya di sujud terakhir? Tidak. Secara umum doanya adalah aktirud doa fi sujud. Perbanyak doa di dalam sujudmu. Bukan hanya sujud terakhir, di dalam sujud. Kapan saja, sujud awal, sujud kedua, ketiga, rakaat 1, rakaat 2, setiap sujud. Seperti itulah. Kenapa? Tidak ada dalil secara khusus, Rasul memerintahkan, mencontohkan, hanya panjang di rakaat paling akhir. Berarti Anda telah membuat pengada-ada. Ada seorang makmum, imamnya sudah Allahu Akbar tasyahud, hampir separuh tasyahud, makmum masih asik, nggak boleh, jangan tertinggal gerakan imam. Artinya apa? Di saat kita sholatnya sendiri, kita bisa mengukur diri. Tiap sujud panjangin doanya silahkan. Nah, tentang apakah doanya harus dengan bahasa Arab, bolehkah doa yang dalam Al-Quran, bolehkah doa yang dalam hadis Rasulullah, doa dalam Al-Quran, silakan. Yang nggak boleh itu baca Quran di waktu sujud. Kalau doa dalam Quran bukan baca Quran. Kenapa? Kalau baca Quran itu komplit. Contoh, tadi ditanya, yang seperti Rabbana atina fid dunya, boleh. Rabbana hablana min azwajina, boleh. Sebab Anda sedang berdoa, bukan baca Quran. Kalau baca Quran, bukan Rabbana hablana min azwajina. Wa minhum may yaqulu Rabbana hablana. Ada kata-kata wa minhum. Ketika baca Rabbana atina fid dunya hasanah, bukan baca Quran. Kalau baca Quran dengan kata-kata wa minan nasi may yaqulu rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar, yakni rabbana atina fid dunya hasanah wa ma lahu fil akhirati min khalaq. Itu ayat 200. Kemudian 20-nya, ayat 200-nya, 201-nya wa minhum may yaqulu rabbana atina fid dunya hasanah, dan seterusnya. Rabbi auzi'ni an askura nikama lagi. Itu baca doa, bukan baca Quran. Kalau baca Quran lengkap dari mulai awal. Kalau di surat 46, wa wassaynal insana biwalidayhi ihsana, dan seterusnya. Kemudian kalau bacanya surat An-Naml, yakni surat 27 ayat 19, fatabassam Sulaiman dahikan. Nabi Sulaiman tersenyum, kemudian tertawa. Faqal, kemudian kemudian berdoa, Rabbi auzi'ni an askura. Itu baca Quran. Jadi umum, boleh doa dalam Quran, boleh. Yang nggak boleh baca Quran. Baca dari hadis, boleh. Bolehkah pembaca dengan bahasa kita, bahasa Indonesia dan bahasa semisalnya, bahasa Malaysia, orang Malaysia misalkan? Ini terjadi khilaf di kalangan ulama. Sebagian mengatakan boleh, sebagian lagi mengatakan tidak. Tapi saya memegang pendapat yang rojih, yakni pendapat jumhur. Sebaiknya tidak, karena 4 imam mengatakan tidak.
Imam-imam itu bahasa Arab semuanya, orang Arab. Jadi mereka dengan bahasa Arab. Dan bahasa Arab yang dimaksud, bahasa yang telah dicontohkan Rasul. Hanya sebagian ulama mutakhir mengatakan, boleh asal dalam hati. Tapi ada dalil surat 17 ayat 110. Bacaan sholat itu, doa dalam sholat itu nggak boleh dalam hati, harus terucap. Nggak boleh diem dalam hati, doa nggak boleh. Ada pula yang mengatakan tidak mengapa baca dengan bahasa kita, yang penting sudah selesai semua doa-doa yang dicontohkan Rasul. Silakan, tapi saya lebih nyaman, lebih nikmat karena Rasul telah mencontohkan bahwasanya seperti itu dan Rasul perintahkan, "Shallu kama ra'aitumuni usolli", salatlah kamu seperti apa yang kamu lihat aku salat. Doanya, bacaannya, gerakannya ikut Rasul pasti aman. Anda baca doa dengan bahasa Anda tadi sebelum sholat, antara adzan dan qomat, atau nanti setelah ba'diyah, atau setelah dzikir dan doa rangkaian yang dicontohkan Rasul, sebelum Anda ba'diyah, tambahkan doa. Monggo, silahkan. Demikian, wallahu a'lam. Baik, jazakallahu khair Pak Ustadz. Berikutnya, ini sudah banyak sekali ya Pak Ustadz pertanyaan. Ini ada beberapa yang mirip, saya bacakan ya Pak Ustadz, ada beberapa pertanyaan yang mirip mengenai sholat sunnah taubat dengan taubat. Yang pertama yaitu dari Ibu Ita. Assalamualaikum Pak Ustadz, apakah kita harus melakukan sholat sunnah taubat setiap saat atau cukup kita berdoa memohon taubat ampunan saat sholat wajib? Kemudian yang kedua, ini juga cukup mirip ya pertanyaannya, dari Ibu Dona yaitu, Assalamualaikum Pak Ustadz, apabila kita pernah melakukan dosa di masa lalu dan sekarang bertobat, dan ada rasa takut kalau taubat kita itu tidak diterima, apakah berdosa punya perasaan demikian? Kemudian satu lagi, dari Ibu Nining Indra, Assalamualaikum Pak Ustadz, apabila kita bertobat dengan cara menjalankan sholat taubat sajakah? Gitu Pak Ustadz. Betul, ketiga-tiganya mirip. Saya jawab tentang sholat taubat dulu. Memang para ulama berbeda pendapat tentang sholat taubat. Sebagian ulama seperti Syekh Abdullah bin Abdul Aziz bin Baz rahimahullah mengatakan sebetulnya Rasul tidak menamakan sholat taubat. Sholat taubat itu bagian daripada sholat hajat. Seperti sholat istikharah, itu bagian dari sholat hajat. Anda punya dosa kesalahan, hajatnya pengen diampuni, maka sholat. Nah, sebagian mengatakan sholat itu namanya sholat taubat. 2 rakaat sama. Anda punya hajat, ingin mendapatkan sesuatu tentang keraguan, tentang sesuatu yang kepastian, pilihan mana yang lebih afdol, maka Anda sholat 2 rakaat, namanya sholat istikharah. Kenapa? Sholat hajat ini dilakukan tidak terikat. Bukan hanya di malam, bukan di kapan saja, selama bukan waktu yang diharamkan. Jadi hajat kita ingin dapat ampunan, sholatnya namanya jadi sholat taubat. Hajat kita ingin ketetapan, ingin dapat kepastian, keyakinan dalam hati, karena suatu urusan, namanya sholat istikharah. Hajat kita mau minta hujan, namanya sholat istisqa. Itulah sholat-sholat hajat. Hajat itu keinginan, kebutuhan. Karena secara khusus sholat hajat itu tidak ada. Yang tidak benar adalah sholat hajat, iya istikharah, iya tobat diborong. Nah ini nggak ada. Lalu bagaimana cara sholat tobat? Anas bin Malik meriwayatkan dari Rasulullah, apabila seorang telah berbuat kesalahan dan dosa-dosa, kemudian dia segera berwudu dengan sempurna, lalu sholat 2 rakaat sekhusuk mungkin, setelah itu dia berbanyak mohon ampun dan perbaiki diri, Allah ampuni dosa-dosanya. Jadi dengan riwayat ini, boleh sholat tobat? Boleh. Kapan sholat tobat? Tidak setiap malam, tidak setiap saat, tidak setiap hari. Kapan? Di saat kita telah berbuat fahish, perbuatan keji, atau zalim, perbuatan dolim, atau kabair, dosa-dosa besar habluminallah. Yang paling utama adalah setelah tobat memperbaiki diri. Ini yang paling utama. Di surat Ali Imran, surat 3, 135, disebutkan di situ. وَالَّذِينَ إِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً أَوْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ ذَكَرُوا اللَّهَ فَاسْتَغْفَرُوا لِذُنُوبِهِمْ. Yaitu orang-orang yang apabila dia telah berbuat keji, telah berbuat dosa-dosa besar atau mendolimi diri sendiri, segera ingat Allah, sadar dosa-dosanya, segera memohon ampunan, fastaghfaru lihu, segera istighfar. Salah satu bentuk penyesalan dan istighfar, lakukan dengan sholat 2 rakaat. Yang paling penting, walam yusirru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun. Ujung ayatnya.
Jangan kamu mengulangi perbuatan dosa itu tadi, sedangkan kamu tahu itu salah. Jadi kalau sudah tobat, ya tobat, jangan kumat. Tapi manusia kadang kumat lagi, segera tobat lagi. Asal Anda jangan merencanakan perbuatan dolim. Ternyata merencanakan dosa, tobat diterima. Asal Anda terus-menerus. Tapi yang jadi masalah, yakin kita sempat tobat setelah berbuat dolim? Wallahu a'lam, kematian milik Allah yang kapan saja bisa datang. Nah, maka pertanyaan berikutnya. Tadi Pak Ustadz, apakah kalau sudah tobat cukup tobat saja? Tidak. Memperbaiki diri. Terus memperbaiki diri. Karena tadi, setelah itu memperbaiki diri dan meninggalkan yang lalu. Itu salah satu syaratnya tobat diterima. Tapi Ustadz, saya pernah tobat, cuman rasa-rasanya kok kayaknya nggak diampuni oleh Allah. Sebab dosa saya telah banget. Ada rasa was-was Allah nggak ngampuni. Jangan suudzon sama Allah. Ana inda dhanni abdi. Aku bagaimana prasangka hambaku. Kalau hambaku berprasangka, jangan-jangan nggak diampuni, maka jangan-jangan Anda memang nggak dapat ampunan. Yakin Allah mengampuni dosa saya. Yakin. Tapi jangan yakin dalam arti kata begini, saya udah dapat ampunan nih saya. Enggak, yakin yang dimaksud adalah kita pasti dapat ampunan, Allah Maha Pengampun, dan saya terus-menerus mohon ampun. Dan tidak perlu ngomong kepada siapapun, saya sudah tobat. Enggak perlu, tobat itu antara dirinya dengan Allah. Maka Allah katakan, urusan tobat itu Anda jangan putus asa. Lihat surat 39 ayat 53. Qul, katakan, ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim. Hai hamba-hambaku yang israf, yang melampaui batas atas perbuatan diri-diri mereka sendiri. La taqnatu mir rahmatillah. Jangan putus asa dari rahmat Allah. Innallaha yaghfiru dzunuba jami'a. Allah mengampuni dosa-dosamu seluruhnya. Ini jaminan Allah. Yakin. Terus. Tapi jangan terlintas. Alhamdulillah saya sudah dapat ampunan. Tidak. Yakin Allah Maha Pengampun, yakin dosa saya diampuni, tapi saya terus bertobat, terus bertobat. Semangat tobatnya terus. Keyakinan pasti diampuni terus. Tapi jangan pernah terlintas di benakan. Alhamdulillah saya sudah dapat ampunan. Rasul sudah tahu dapat ampunan. 100 kali istighfar sehari. Padahal sudah dapat jaminan ampunan. Di surat 48 Al-Fat ayat 1 ayat 2 itu jelas sekali. Jadi jangan putus asa. Allah pasti mengampuni. Yang penting begitu sudah bertobat, menyesali diri dan memperbaiki diri. Itulah maha rahimnya Allah, rahmatnya Allah. Yang Allah sebutkan di surat 6, surat Al-An'am ayatnya ayat 54. Wa idza ja'aka alladziina yu'minuuna biayatina faqul salamun alaikum. Dan apabila orang-orang beriman kepada ayat-ayat Allah datang menemui kamu, berjumpa denganmu, biasakan ucapkan salam. Di situ dituliskan oleh Allah, kataba rabbukum ala nafsihi rahmah. Allah menetapkan sifat rahmah, kasih sayang pada dirinya. Apa sifat rahmat Allah itu? Perhatikan di ayat itu. Annahu man amila minkum su'an bijahalatin. Siapa saja sesungguhnya orang-orang yang berbuat kesalahan dan dosa karena kebodohan, summa taba min ba'dihi, kemudian segera bertobat setelah perbuatan dolimnya itu. Jadi tobat itu hanya setelah perbuatan dosa-dosa besar. Dosa-dosa kecil melalui sholat tadi sudah kita bahas. 5 waktu menggugurkan dosa-dosa. Perbuatan baik menggugurkan dosa-dosa. Istighfar dosa-dosa. Nggak perlu dengan sholat tobat. Kenapa? Karena tobat itu untuk dosa-dosa besar. Maka bertobatlah. Itu dolim kepada dirinya, segera mohon ampun. Summa taba min ba'di, segera tobat setelah itu. Wa aslaha, dan memperbaiki diri. Maka Allah mengampuninya. Insya Allah, yakin dengan ayat-ayat ini umum, tetapi kita bukan langsung pede, saya pasti dapat ampunan, udah tenang. Bukan, tetapi yakin pasti Allah memberikan ampunan, dan Allah mengampuni kita, dan terus-menerus tobatnya tiap saat kita lakukan. Maksudnya istighfarnya, adapun tobatnya, ketika kita telah berbuat kesalahan dan dosa besar. Tapi lafaz istighfar kan ada kata-kata tobat. Astaghfirullah wa atubu ilaih. Ya Allah, aku mohon ampun kepadamu dan aku bertobat kepadamu. Tobat itu secara bahasa Arab, taba, asal kata daripada taba. Taba itu secara makna kembali. Jadi dari yang tidak baik kembali kepada kebaikan. Jadi tobat itu lebih dominan kepada perbuatannya.
Astaghfirullah itu dominan kepada ucapannya. Adapun sholat hanya sekedar untuk menyesali perbuatannya, sholat 2 rakaat. Yang paling utama setelah itu adalah bagaimana memperbaiki diri. Demikian, wallahu a'lam. Baik, jazakallahu khair Pak Ustadz. Ini banyak banget ya Pak Ustadz pertanyaannya. Ada lagi yang mirip 2, saya bacakan. Yang pertama dari Ibu Novianti. Assalamualaikum Pak Ustadz, bagaimana sikap kita jika pasangan kita tidak sholat, dan bagaimana kita mengingatkannya dengan cara yang baik agar tidak terkesan menggurui? Jazakallahu khair Pak Ustadz. Kemudian yang berikutnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Ustadz. Kalau istri sering kesel dan kecewa pada suami yang tidak mau sholat berjamaah di masjid dan enggan belajar baca Al-Quran, kemudian istri menegur, apakah termasuk kezaliman istri terhadap suami? Jazakallahu khair. Silakan Pak Ustadz. Seorang istri tidak punya kewajiban mendidik suami. Berbeda kalau suami. Ar-rijal qawwam. Rijal itu qawwam, penegak. Penegak itu yang didik, yang ngurus, yang memperingatkan, yang memberi nafkah. Qawwam, penegak. Kalau istri tidak. Istri itu taat. Nah, suami nggak sholat, istri menegur. Boleh. Bukankah itu masuk ke keumuman ayat? Banyak ayat yang bunyi fadzakir, peringatkan. Innama anta mudzakir. Tugas memberi peringatan. Fadzakir fa inna dzikratan faul mu'minin. Berikan peringatan. Peringatan hanya bermanfaat untuk orang beriman. Ayat yang paling ibu paham dan saya yakin kita semua hafal. Surat Al-Asr. Surat 103. Wal asr, demi masa. Innal insana lafi khusr. Sesungguhnya manusia itu semua dalam kerugian. Illa kecuali alladzina amanu wa amilus shalihat. Orang beriman yang beramal soleh. Jadi iman dan amal soleh itu untuk dirinya sendiri. Belum untuk orang lain. Watawasau bil haq. Watawasau bis sabr. Dan yang saling tawasau, berwasiat. Memberi nasihat dengan cara yang benar dan dengan penuh kesabaran. Jadi ibu, kewajiban ibu bukan menasihati suami. Tetapi ibu punya kewajiban memberi nasihat. Apalagi itu suami sendiri. Yang lebih dominan itu suami kewajibannya pada istri. Tapi istri hanya punya kewajiban mengingatkan. Bukan kalau dikasih nasihat, suami kadang-kadang, perempuan ngasih nasihat. Jadi mengingatkan. Meskipun sesungguhnya mengingatkan itu bagian dari nasihat. Tapi tidak kewajiban. Bukan kewajiban seorang istri pada suami. Hanya kewajiban sesama muslim. Apalagi ini suami. Gimana kalau ibu tidak mengingatkan? Ibu dosa. Karena tidak menjalankan kewajiban Allah. Tapi gimana kalau kewajiban sudah disampaikan, suami nggak mau sholat? Bukan urusan ibu. Urusan suami. Suami berhadapan dengan Allah. Berbeda kalau suami nyuruh istri nggak mau sholat, istrinya dibiarkan, suami tanggung jawab sampai ke akhirat. Ini bedanya. Jadi kalau suami itu berbeda kedudukannya, istri berbeda kedudukannya. Maka mengingatkan bagus. Tapi nggak mau diingatkan Ustaz, doakan. Ya muqallibat qulub, hai Allah yang membolak-balikkan hati. Sabit qulubahu, ya Allah teguhkan hatinya ala dinik, di atas agamamu. Ya musarrifal qulub, sarrif qulubahu, ya Allah palingkan hatinya. Sebut namanya boleh. Suamiku siapa namanya? Sebut. Ala ta'atik, agar mentaatimu, ya Allah berikan hidayah untuk ya Allah. Doa setelah nasihat. Pertanyaan yang kedua, sudah dinasehati. Apakah si istri menasehati suami dolim? Tidak, itu kewajiban tadi. Tapi ingat sekali lagi, hanya kewajiban menasehati, mengingatkan, adapun si suaminya nanti mau atau tidak mau, bukan lagi tanggung jawab istri. Beda kalau suami, kewajiban mendidik, mengingatkan, menegur, dan seterusnya. Jika si istrinya ngeyel, terus dibiarkan, tanpa ada sanksi, suami tanggung jawab sampai nanti di yaumil akhir. Itu dia bedanya. Jadi ingatkan. Tapi Ustadz gak mau sholat juga ke masjid, pengennya di rumah, gak mau menghafal Quran, gak mau belajar baca Quran, bacanya masih blepat-blepot. Sekali lagi ibu, kewajiban seorang istri mengingatkan, dah sampai situ. Tapi tidak ada kewajiban untuk terus-menerus mengajak. Suami yang punya kewajiban. Setelah itu, doakan. Insya Allah mengingatkan suami bukan dolim. Meskipun suami kadang-kadang saking keselnya, kamu tuh durhaka sama suami dinasehatin. Udah tahu, nggak usah, dosa-dosa suami sendiri. Jika suami sudah mengatakan itu, ibu jangan banyak-banyak. Khawatir nanti terjadi pertentangan.
Sepanjang suami masih sholat, urusan dosanya nggak ke masjid, nggak mau belajar Quran, itu urusannya dia dengan Allah. Tapi tentu kita kan kepengen supaya kumpul di surga bersama keluarga. Tentu saja, makanya dibina keimanan itu antar suami dan istri, antar anak-anak, antar keluarga, insya Allah reuni di surga kalau seperti itu. Demikian, wallahu a'lam. Baik, jazakallahu khair Pak Ustadz. Kita waktunya masih berapa menit lagi ya Pak Ustadz? Ibu sebutkan aja beberapa pertanyaan, nanti waktunya sudah mendekati sholat, saya langsung break. Ya, baik. Ini ada beberapa pertanyaan mengenai sholat ya Pak Ustadz. Yang pertama, apabila sholat lima waktu tidak tepat waktu di awal waktu, apakah kita tetap boleh melaksanakan sholat sunnah rawatib? Kemudian yang kedua, pada doa pada saat sujud, bagus itu dibaca dalam hatikah ketika sholat sunnah? Mungkin tentang doa dalam sujud sudah dibaca tadi, sudah dijawab. Ada yang mengatakan dalam hati, tapi sebaiknya tidak, karena sholat itu tidak dalam hati, tapi harus dilafazkan. Ya, baik, Mas. Baik itu sholat wajib maupun sholat sunnah. Terus pertanyaan ketiga. Ustadz, apakah apabila sering sujud sahwi dalam sholat karena beberapa terlupa rokaat atau sudah sujud 2 kali atau belumnya, sahkah sholat saya? Apakah berdosa ya Ustadz? Karena sulit sekali mendapatkan khusyuk. Mohon penjelasannya, Pak Ustadz. Baik. Saya jawab dulu yang sujud sahwi. Ya. Kalau sering sujud sahwi, ada seorang sahabat namanya Robi'ah bin Ka'ab al-Aslami. Suatu ketika ditawari Rasul harta rampasan perang. Ya Robi'ah sal. Hai Robi'ah, mintalah. Hadis ini sahih riwayat Imam Muslim. Mintalah, mintalah. Ini ada harta rampasan perang. Ini ada harta fai'i. Orang miskin ditawari harta. Bahkan bukan miskin, fakir dibawa miskin. Apa jawaban Robi'ah? Ini as'aluka murafaqataka fil jannah. Ya Rasul, aku minta kepada Anda supaya aku tetap bisa nemeni Anda di surga sebagaimana aku nemeni Anda di dunia. Udah kepincut jatuh cinta, tawari dunia nggak mau, mintanya surga. Apa ghairu dzak? Adakah yang lain? Huwa dzak, itu saja. Saya hanya minta surga. Apa kata Rasul? Ini as'aluka ala nafsik bi kathrati sujud. Aku minta kepadamu agar banyak-banyak sujud. Yang dimaksud banyak sujud adalah memperbanyak ibadah sholat sunnah, bukan memperbanyak sujud sahwi. Awal. Berarti sering lupa dong. Sulit sekali Ustadz khusyuk. Anda sulit khusyuk. 1. Pertama, sering melalaikan sholat. 2, Anda lebih menyibukkan dunia daripada mengingat akhirat. 3, Anda tidak berusaha memahami bacaan dalam sholat. Coba kalau Fatihah, bacaan itu paham artinya. Aja baca surat yang pendek, paham artinya. Anda sujud, Anda ruku, doa ruku, paham artinya. Anda i'tidal, doa i'tidal, paham artinya. Anda sujud, doa sujud, paham artinya. Setiap bacaan sholat dipahami, tumakninah gerakan, insya Allah sujud-sujud yang sahwi tadi akan terhilangkan. Insya Allah. Itu tadi, karena setan mengganggu. Ketika pikiran kita, hati kita masih dunia masuk, gampang lupa. Memang Rasul katakan, apabila lupa bilangan rokaat, maka sujud sahwi. Tapi di saat sujud sahwi, kadang-kadang saya lupa juga. Ini tadi udah 2 kali atau baru saya lupa lagi. Udah sujud sahwinya lupa lagi. Itulah cara setan menggoda. Tadi syaratnya, cobalah. Saya kaitkan dengan pertanyaan pertama. Apakah jika saya sholatnya tidak tepat waktu, masih boleh saya sholat qobliyah? Pertanyaannya, kenapa nggak tepat waktu? Ketika Rasul ditanya tadi, sahabat bertanya, apa amal yang paling afdol, yang paling dicintai Allah dari ibadah fardu? Sholat di awalin waktu. Sholat awal waktu. Kenapa tidak awal waktu? Sholat itu satu-satunya panggilan Allah dan Rasul yang selalu kita dengar oleh telinga. Maka Allah turunkan ayat itu tentang sholat itu khusus, tentang panggilan. Surat 8 ayat 24. Ya ayyuhalladzina amanustajibu lillahi walir rasuli idza da'akum lima yuhyikum. Hai orang yang beriman, penuhi panggilan Allah dan Rasul. Penuhi seruan Allah dan Rasul. Bukankah yang paling kita sering dengar itu pasti 5 waktu? Pasti kedengaran, nggak mungkin nggak? Kalau Anda sudah mendengar, segera penuhi. 5 yuhyikum, itu untuk kehidupanmu sendiri kok.
Maaf, ummu sekalian yang semoga dirahmati Allah, yang suka menunda waktu sholat. Saya buatkan contoh. Ummu atasan saya di kantor. Jangan direktur, jangan komisaris, manajer aja deh, kepala bagian aja deh. Kepala bagian di atasnya masih banyak lagi tingkatan. Saya bawahan ummu. Sebagai kepala bagian, saya bawahan. Saya dipanggil oleh ummu. Pak Ahmad, tolong ke ruangan saya ya. Meskipun ummu nggak ngomong sekarang, tolong ke ruangan saya. Siap, Bu. Tiba-tiba ummu sudah sampai kantor, sudah sampai ruangan, saya nggak datang-datang. Telat 5 menit. Apa yang akan ummu katakan? Kemana aja dari tadi? Baru 5 menit tuh. Gimana kalau telatnya setengah jam? Kemana aja? Digebrak meja kali. Gimana kalau sering saya lakukan? Saya yakin saya dipecat. Meskipun umum bukan pemilik perusahaan. Akan diusulkan, Pak Ahmad kalau dipanggil nggak pernah tepat. Mengabaikan. Afwan, umum, jamaah sekalian yang semoga dirahmati Allah. Ini nama majelis taklimnya luar biasa indah. Ahlul Quran. Subhanallah. Ahli Quran, pemilik Quran. Kalau Anda menjadi pemilik Quran, miliki Quran, Quran sudah menganjurkan Anda sholat tepat waktu, awal waktu. Jangan hanya namanya Ahlul Quran, tapi Qurannya tidak dipenuhi. Jadikan menjadi Ahlul Quran yang sebetul-betulnya. Bukan cuma memiliki Quran, tapi melaksanakan Quran dengan baik. Allah panggil, hayya ala sholat, hayu sholat. Hayya alal falah, mari raih kemenangan. Mulut sih nggak jawab, mulut nggak ngomong, tapi hatinya, ntar dulu masih panjang, baru aja adzan, ntar aja dulu. Udah qomat, ntar baru qomat. Udah selesai sholat, ntar baru jam 12:30. Asar jam berapa? Asar jam 3, baru 12:30. Sudah sampai jam 1, ntar. Akhirnya apa yang terjadi? Harusnya lagi kerja, setelah itu sudah aman kerja, ternyata jam 1 baru sholat. Gimana nggak buru-buru sholatnya? Kenapa? Kerjaan. Waduh, ntar dimarahin bos. Akhirnya sholat. Diabaikan. Ternyata orang yang sholatnya seperti ini. Fawailul lil musholin. Celaka orang yang sholat. Alladzina hum an sholatihim sahun. Orang yang suka menunda-nunda sholatnya. Itu katakan sahun. Sholat tetapi malas. Salah satu ciri malas adalah tidak sholat di awal waktu. Wahai umum, lakukan awal waktu. Berbahagialah para laki-laki. Karena di masjid pasti awal waktu. Karena berjamaah. Bagi yang jamaah, yang enggak, wallahu a'lam. Umum, begitu masuk waktu azan, siapkan diri sebaik-baiknya. Saya mau menghadap Allah. Saya mau munajat sama Allah. Saya butuh Allah. Allah nggak butuh kita. Jangan jadikan sholat gugur kewajiban. Kalau hanya gugur kewajiban, Anda nggak akan ingat Allah. Maka seperti munafik di surat 4 ayat 142. Dia sholat tapi malas-malasan. Jadi kepada penanya tadi, mudah-mudahan ini bukan penanya yang menarik, tapi hanya sekedar sebuah pertanyaan. Gimana kalau telat? Asal tidak sering. Tapi terkadang alasan syar'i telat. Maka tetap qobliyah berlaku. Kenapa? Qobliyah itu sholat sunnah sebelum sholat fardu. Bukan batasnya qomah di masjid. Qomah di masjid batas akhir qobliyah bagi orang yang sholat berjamaah di masjid. Meskipun umur rumahnya persis samping masjid, tapi nggak sholat di masjid. Kemudian dengar adzan, dengar qomat, sholatnya di rumah sendiri. Maka qomatnya masjid bukan qomatnya kita. Intinya, sepanjang saya belum sholat fardu, maka berlaku sholat qobliyah. Wallahu a'lam. Mudah-mudahan nasihat saya dan saya nasihat untuk diri saya sendiri, jangan pernah lalaikan sholat. Karena sholat adalah panggilan Allah. Demikian wallahu a'lam. Silakan berikutnya. Masih ada waktu ya Pak? Saya kasih kesempatan 2 penanya lagi, Umu. Baik Pak Ustadz. Untuk yang pertama, ada pertanyaan titipan. Jika kita sudah berbuat salah kepada orang lain, tetapi orang itu tidak tahu dan tidak merasa disakiti oleh kita, apakah kita harus meminta maaf kepada orang tersebut dahulu, baru kemudian bertaubat? Kemudian yang dilihat dulu situasinya. Apa kesalahannya? Kalau kesalahan itu berkaitan sesuatu yang fatal, contoh, kita telah pernah ada si A. Si A ini difitnah oleh kita. Nggak tahu yang fitnah kita. Tapi telah terfitnah si A. Wajib saya datangi si A.
yang pernah fitnah Anda tuh saya. Tolong maafkan saya. Mau dipukul, mau diapa, terserah. Dilaporin ke polisi, di penjara, terserah. Aman saya di akhirat. Sengsara sementara di dunia. Waduh, gengsi. Kalau ngasih tahu gimana, Anda akan sengsara dia. Muflis, bangkrut Anda. Kenapa? Si A nggak tahu yang memfitnah siapa. Tapi dia tuh kena korban. Jadi kalau urusannya harga diri yang sehingga menjadikan jatuh harga dirinya atau terkena musibah akibat fitnah, wajib ngomong. Tapi kalau sekedar menghibah, saya pernah menghibah si A. A nggak tahu kalau saya ghibah. Dari hibah nggak sampai merembet kemana-mana. Nggak sampai timbul fitnah. Cuman sekedar hibah di sini. Saya pernah ngasih tahu kejurukannya. Sampai situ saya banyak istighfar. Jangan datang ke si A. Sebab apa? Anda datang ke si A boleh jadi malah dendam dengan kita. Kenapa? Nggak ada kerugian secara pribadi. Dia nggak tahu kalau dihibah. Aman-aman saja. Jadi dilihat keadaan dan kondisi. Kalau saya ngambil harta, dia nggak pernah tahu yang ngambil saya. Akhirnya ada zon dari si A. Fulan yang dituduh. Saya aman di dunia. Wajib saya datang. Yang pernah mengambil harta Anda dengan cara menipu, manipulasi, mencuri, dan yang lain. Saya, maafkan saya. Saya kembalikan. Wajib dikembalikan. Berapa yang pernah saya ambil? Kalau Anda tidak kembalikan, bangkrut nanti di akhirat. Subhanallah. Itu bagaikan hutang. Makanya mayit itu akan terkatung-katung, yakni akan tertahan dengan hutangnya sampai dibereskan. Mengambil hak orang lain itu seperti hutang. Apalagi mengambil secara paksa. Hutang nggak bayar aja, padahal dia mampu bayar. Atau nggak mampu bayar, tapi nggak ngomong. Ini sudah dosa. Apalagi mampu, apalagi merampas. Apalagi menyakiti secara fisik. Boleh jadi saya nyakiti fisiknya dia. Dari jauh saya lempar, saya tembak, dan atau saya nyuruh orang. Si A taunya apa? Si orang itu yang nyakiti saya. Padahal orang itu saya yang nyuruh. Maka saya wajib. Jadi tobat hablum minanas itu berat. Harus kita ungkapkan kepada orang yang pernah kita dolimi. Kalau memang dia telah dirugikan oleh kita secara langsung. Tapi kalau dia tidak dirugikan secara langsung, hanya sekedar tercemar nama baiknya sedikit. Karena apa? Karena saya pernah hibahi dia tentang keburukannya yang tidak menyebabkan keburukan apapun. Orang-orang tetap aja bergaul dengan dia. Karena saya tidak memfitnah, hanya menyampaikan keburukan saja. Ghibah itu nggak perlu kita ngomong, tapi datangi. Afwan, saudaraku sekalian, afwan akhi, saya rasa kita sebagai manusia pasti punya banyak kesalahan dan dosa. Maafkan ya segala kesalahan dan dosaku, sengaja nggak sengaja. Semoga Allah maafkan, dan saya doakan semoga antum senantiasa dalam kebaikan. Doakan dan minta maaf, sama-sama saya juga minta maaf. Beres. Insya Allah. Demikian, wallahu a'lam. Satu penanya lagi. Baik, jazakallahu khair Pak Ustadz. Satu lagi dari kolom chat saya bacakan. Assalamualaikum, bismillah, semoga Ustadz, keluarga, dan jamaah kita semua selalu sehat dalam rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Pada hari kebangkitan ada 3 golongan dalam Quran surat Waqiah 8-10. Apakah orang muslim ada yang masuk neraka dulu karena dosanya baru kemudian masuk surga, atau semua orang muslim yang tidak syirik walaupun ada dosa-dosa kecil bisa diampuni dengan kebaikan? Syukron, jazakallahu khair Pak Ustadz. Betul sekali. Di surat Al-Waqiah surat 56 di ayat 7 disebutkan wa kuntum azwajan thalatha. Kamu terbagi menjadi 3. Kamu itu adalah umat Islam, umatnya Rasulullah. Menjadi 3. Nah, di ayat 8, ashabul yamin. Ma ashabul yamin. Golongan kanan. Siapa golongan kanan? Golongan yang terima catatan dengan tangan kanan, hisabnya ringan, dan ditimbang amal baiknya lebih berat dari amal buruk. Maka setelah hisab dia masuk surga. Tanpa harus ke neraka. Wa ashabus simal. Ma ashabus simal. Dan golongan kiri, alangkah buruknya golongan kiri. Ayat yang ke-9. Siapa golongan kiri itu? Orang yang terima catatan dengan tangan kiri, kemudian dihisab dengan berat, maka dia harus ke neraka dulu, baru ke surga. Mampir dulu di neraka. Nah, di ayat yang ke-9, 10, 11, 12, itu golongan masuk surga tanpa hisab. Di situ disebutkan, siapa itu?
As-sabiqun as-sabiqun ulaikal muqarrabun fi jannatin na'im. Orang yang lebih dulu masuk Islam, yang pertama-tama beriman dan masuk Islam, mereka yang didekatkan kepada Allah langsung ke surga yang penuh kenikmatan. Nah, disebut di ayat 13 dan 14, sullatum minal awwalin wa qalilum minal akhirin. Segolongan besar umat yang dahulu, yakni para sahabat dan tabi'in Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan sebagian kecil umat yang sekarang. Nah, itulah. Maka apakah orang yang Islam pasti masuk surga? Pasti. Tapi apakah harus ke neraka dulu? Apakah langsung ke surga? Bahkan tanpa hisab langsung ke surga? Tergantung amalan kita. Apabila iman kita cukup, kemudian ditimbang amal kebaikannya lebih berat, pasti ke surga. Cuman yang menentukan timbangan itu bukan kita, Ibu. Allah. Timbangan itu bukan makin banyak amal, makin berat timbangannya. Belum tentu. Belum tentu. Itulah rahmat Allah. Ingat, masuk surga karena rahmat Allah. Bukan karena amal ibadah kita. Kalau karena amal ibadah, orang yang hidupnya lebih panjang, amal ibadahnya lebih banyak, masuk surga. Tapi dalam riwayat, sepanjang hidupnya dia berjuang di jalan Allah, kemudian matinya dia riya, dia masuk neraka. Ada orang membunuh 99 orang, kemudian bahkan 100 orang, lalu dia bertobat, belum sempat banyak amalnya. Lalu dia mati, Allah takdirkan mati. Sempat hijrah, lalu mati, masuk surga. Karena rahmat Allah. Jadi di sini yang menentukan seberat apa iman Anda, itu bukan kita, tapi Allah. Tapi mari, nggak usah ngukur-ngukur iman. Nggak ada yang bisa ngukur, hanya Allah. Yang penting kita kerjakan perintah, kita tinggalkan larangan, ikuti hukum, syariat, aturan, dengan ikhlas. Wama umiru illa liya'budullah mukhlisina lahuddin. Kami tidak diperintah kecuali hanya ibadah kepada Allah. Ikhlas, memurnikan ketaatan dalam beragama. Semoga dengan itu kita masuk surga. Meskipun dihisab, semoga tanpa harus ke neraka. Demikian, wallahu a'lam. Saya rasa cukup umum di Jakarta sudah kira-kira 3 menit lagi sudah menjelang waktu asar, saya harus segera menuju ke masjid. Demikian yang bisa disampaikan, semoga membawa manfaat dan hikmah. Apa yang kita uraikan tadi, insya Allah, semoga menambah ilmu kita, menambah wawasan kita, meningkatkan iman dan takwa kita, dan ketaatan kita. Semoga meningkatkan pula amal ibadah kita. Dan menjauhi segala yang dilarang oleh Allah. Semoga kita mendapat kemenangan kelak. Amin ya Rabbal Alamin. Yang benar dari Allah, yang disampaikan melalui Rasul, yang salah, saya yang salah, yang penuh kekurangan, dan tentu kita manusia yang penuh dengan kekhilafan. Semoga Allah memaafkan dan mengampuni dosa kita. Mari jamaah sekalian dari Ahlul Quran, kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillah billahi taufik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.